AST-695 Energi Alam Kelas 5, Potret Kecantikan ke-6. Pada saat itu, King Sui merasa sangat luar biasa. Dia segera menyadari apa yang telah terjadi. Kejutan yang menyenangkan selalu datang ketika seseorang tidak mengharapkannya. Dia benar-benar telah menembus ke tingkat kelima energi alam. Energi alam kelas 5. Pada awalnya, terobosan ini memberi King Sui kejutan besar. Kekuatan energi alam tidak mungkin diperkirakan karena itu adalah energi paling murni dan paling benar di langit dan bumi. Energi alam bisa menaklukkan setiap rintangan, selalu sulit untuk menaikkan nilainya. Peningkatan tingkat energi alam ini memungkinkan King Sui untuk mengurangi tekanan undang-undang sebanyak 1 kali lipat. Ini adalah kesenjangan antara energi alam kelas 4 dan energi alam kelas 5. King Sui bersemangat tetapi dia secara bertahap menenangkan dirinya dan terus berjalan perlahan ke depan. Tekanan pada tubuhnya terus meningkat dan dia dipaksa untuk perlahan menyesuaikan kekuatan tubuhnya untuk menahannya. King Sui menggunakan kesempatan ini untuk meredam otot dan tulangnya. Tempat-tempat seperti ini dengan tekanan yang bisa membuat otot dan tulang menjadi lemah benar-benar langka. Ada orang yang memilih untuk berlatih menggunakan metode khusus ini tetapi mereka harus mencari seorang ahli untuk memberikan tekanan pada mereka. Di permukaan, itu terlihat mirip tetapi perasaan dan efeknya berbeda. King Sui tidak melunakkan tubuhnya seperti ini untuk waktu yang lama dan dia merasa bahwa efeknya kali ini sangat baik. Jika kekuatan tubuhnya sebelumnya seperti jalan tanah yang kokoh, sekarang menjadi jalan batu. Rasanya jauh lebih kokoh. Tanpa disadari, dia sebenarnya telah berjalan sekitar 50 langkah. Setiap langkah yang diambil King Sui adalah 1 meter. Itu akurat hingga milimeter. Pada saat yang sama, tekanan yang disebabkan oleh patung itu seperti gunung besar yang menekannya. Berderak. Tulang-tulang di tubuh King Sui mengeluarkan suara lembut, terdengar seperti penyembuhan tulang, namun juga terdengar seperti retakan yang terisi. Setiap langkah yang dia ambil, tulang King Sui akan mengeluarkan suara retak yang jelas. Tulang-tulangnya seperti mau patah. Dia melanjutkan sampai langkah ke-36 sebelum dia menjadi tidak dapat melanjutkan ke depan. Jika dia mengambil 1 langkah lagi, King Sui merasa tulangnya akan hancur menjadi bubuk. Meskipun ini adalah periode yang berbahaya, itu juga waktu terbaik untuk melunakkan tubuhnya. Sama seperti ini, King Sui berdiri di sana dengan tenang, dengan kondisi yang ekstrim. Pada saat itu, ki dari teknik penguatan kuno beredar ke puncaknya, bahkan gambar yin yang dan teknik lainnya melakukan hal yang sama. Ki di tubuhnya dengan cepat dikonsumsi. Ki dari teknik penguatan kuno yang diproduksi secara otomatis dan energi roh yang dihasilkan oleh gambar yin yang tidak dapat mengimbangi laju konsumsinya. Tali pengikat setan. King Sui dengan cepat membuang talinya. Tidak ada kesulitan dalam mengikat sesuatu yang tidak bergerak. Selain itu, energi spiritual di Demon Binding Ropes hanya dikonsumsi dengan lambat. King Sui tidak berani menariknya kembali dengan kasar. Sebaliknya, dia perlahan menariknya ke arah dirinya sendiri. Ketika kotak itu ditarik mundur sejauh 5 meter, tali pengikat iblis secara otomatis mengendur. King Sui membuangnya lagi dan terus menariknya. Ini berlanjut sampai energi spiritual di Demon Binding Ropes habis. Kotak itu hanya berjarak 2 meter, tetapi celah 2 meter ini tampaknya mustahil untuk ditembus. Pada saat ini, tubuh King Sui telah mencapai titik jenuhnya, dia hanya bisa perlahan mundur. Setelah dia kembali ke pintu masuk istana, pakaian King Sui benar-benar basah oleh keringat. Meskipun demikian, kulitnya sangat bagus dan dia tampak sangat bahagia. Tanpa disadari, 2 jam telah berlalu. Dia menggunakan sebagian besar waktu itu untuk meredam otot dan tulangnya dengan tekanan. Apa kamu baik-baik saja? Hai Dongqing bertanya dengan cemas. Dia telah dengan jelas mendengar tulang padat King Sui berderit sebelumnya. Selain itu, King Sui sekarang benar-benar basah oleh keringat. Saya baik-baik saja. Bahkan, saya merasa hebat. Terima kasih atas perhatian Anda. Ini sudah larut, kamu harus istirahat di sini. Aku akan berada di luar. King Sui mengeluarkan tempat tidur dari alam Valet Jade Immortal, bersama dengan bantal dan selimut. Dia meletakkannya di dekat tembok tidak jauh dari pintu masuk istana, hanya dipisahkan dari King Sui dan bagian luarnya oleh tembok. Bagian dalam istana mudah diakses dari sana. Dia menyaksikan King Sui dengan acuh tak acuh menempatkan lapisan kulit binatang di lantai untuk dirinya sendiri. Meskipun tindakan ini mungkin tampak kecil, itu tindakan kecil seperti ini yang akan menunjukkan hati batin seseorang. Pada saat ini, Hai Dongqing merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Setelah dia mengucapkan selamat malam kepada King Sui, dia duduk di sisi tempat tidur. Dia memperhatikan bahwa tempat tidur di tempat tidur semuanya baru.
King Sui melepaskan semua binatang iblisnya di luar untuk melindungi lingkungan sebelum dia memasuki alam Valet Jade Immortal. Malam berlalu dengan damai. Setelah King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal, dia tidur di luar sebentar sampai matahari terbit. Dia berjalan keluar dan menghadap ke timur dan melatih tinju Tai Chi-nya. Pada saat yang sama, dia mulai merasakan energi alam yang baru ditingkatkan. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui sudah merasakan perubahan energi alam. Kekuatan yang tidak dapat dipatahkan itu telah meningkat secara signifikan dan manfaat besar seperti resistensi racun mulai muncul. Namun, efek peningkatan kemampuannya hanya mendapatkan tambahan 10%, dari 40% menjadi 50%. King Sui tidak yakin apakah dia harus kecewa tetapi segera setelah itu, dia tertawa bahagia. Selama ada peningkatan, itu bagus. Selanjutnya, penggunaan terbesar dari energi alam bukanlah untuk meningkatkan kemampuan tubuh. Itu untuk melawan racun, menyembuhkan racun, melawan serangan mental dan banyak efek. Ini adalah aspek energi alam yang benar-benar menantang surga. Dia tidak bisa melihat matahari tapi dia bisa merasakannya. Matahari yang terhalang oleh awan kelabu tidak menghalangi upaya King Sui untuk menyerap energi alam. Setelah beberapa saat, Hai Dongqing keluar dan menyapa King Sui sambil tersenyum. Dia kemudian memandang King Sui dengan malu dan berkata, "Saya tidak membawa makanan, apa yang harus kita lakukan untuk sarapan?" King Sui tertawa ketika dia melihat Hai Dongqing, "Aku akan mengatasinya sebentar lagi, kita tidak kekurangan burung dan hewan di sini." Setelah beberapa saat, King Sui keluar. Dia menggunakan batu untuk membunuh ayam liar di dekatnya serta kelinci gunung. Dia kemudian dengan ahli menguliti dan membersihkannya. Ada aliran es di dekatnya tetapi bahkan jika dia tidak memiliki aliran es, tidak akan ada masalah. Dia hanya harus pergi ke alam Valet Jade Immortal. Dia menyalakan api dan mulai memanggang. Dengan api primordialnya, King Sui tidak perlu menggunakan alat penyala api, burung api juga dapat melakukannya, itu sangat nyaman. Memanggang adalah keterampilan yang membutuhkan teknik tertentu, itu adalah hal yang baik bahwa King Sui dan memanggang berkali-kali di masa lalu, jadi dia sangat akrab dengan prosesnya. Setelah sarapan sederhana, King Sui berjalan menuju istana. Mendapatkan kotak itu akan menjadi masalah sederhana hari ini. Kali ini, dia masih perlahan maju. King Sui memutuskan untuk melunakkan tubuhnya lebih jauh hari ini dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Manfaat tempering tubuh sangat luar biasa, seperti membangun fondasi paviliun. Seseorang harus menggunakan benda yang sangat berat untuk memastikan tanahnya kokoh, dengan cara ini, bangunan akan lebih kokoh. Menempa tubuh seperti membangun fondasi yang baik. Kali ini, dia masih berhenti di langkah ke-36 lagi. Dia berdiri diam dan menahan tekanan yang sebelumnya membawanya ke batas kemampuannya. Ketika dia merasa telah mencapai batasnya, King Sui perlahan mundur. Langkah mundur ini dilakukan dengan tenang. Untuk maju ke depan akan menghancurkan tulangnya sendiri menjadi bubuk. King Sui tampaknya berada di ambang pemahaman sesuatu tapi dia masih tidak bisa melewati ambang batas itu. Tali pengikat setan. Setelah King Sui mundur selangkah, dia menggunakan Demon Binding Ropes untuk mengikat kotak itu sebelum perlahan menyeretnya ke arah dirinya sendiri. Segera, kotak itu tiba di depan King Sui. Menjaga tali pengikat iblis, King Sui memegang kotak itu dengan satu tangan. Itu jauh lebih ringan dari kotak dari waktu sebelumnya. Dia membawa kotak itu dan perlahan berjalan kembali ke pintu masuk istana. Hai Dongqing telah menunggu di pintu masuk istana selama 2 jam dan mendengar suara tulang berderit lagi. Namun, suara hari ini jauh lebih lembut daripada hari sebelumnya. Selain itu, frekuensinya juga lebih rendah. Itu sampai pada titik di mana dia tidak bisa mendengar apapun di akhir. Setelah dia meletakkan kotak itu, King Sui menghela nafas panjang. Dia kemudian dengan hati-hati membuka kotak itu dan meningkatkan kesadaran spiritualnya ke puncaknya, jika ada kejadian yang tidak terduga. Pertama kali, tidak ada yang di luar dugaannya terjadi, kali ini juga tidak ada hal yang tidak terduga terjadi. Dia tidak tahu dari jenis logam apa kotak ini dibuat, tetapi itu sangat berat. Ketika King Sui melihat hal-hal di dalamnya, dia terkejut dan juga kecewa pada saat yang sama. Ada sebuah lukisan di dalamnya, itu adalah potret keindahan. King Sui telah memperoleh 5 potret kecantikan, jadi dia bisa mengatakan ini adalah potret kecantikan hanya dengan pandangan sekilas. Ada pakaian di sisinya, serta seluruh set pakaian perang dan perhiasan untuk wanita. Sehubungan dengan potret kecantikan, King Sui tidak memiliki banyak harapan terhadapnya. Dia hanya mendapat manfaat besar dari mimpi di antara lautan bunga ketika dia mendapatkan potret kecantikan pertama. Adapun yang lain, dia belum menemukan manfaat dari mereka. Dengan demikian, King Sui sedikit kecewa.
Hal-hal yang dia haus pasti lebih baik daripada potret kecantikan. King Sui tidak ingin melihat potret kecantikan ini. Sebagai gantinya, dia melihat set pakaian perang itu. Seluruh set berwarna putih keperakan. Jepit rambut, anting-anting, kalung, gelang, senjata, baju perang, dan sepatu bot, semuanya berwarna putih keperakan. Mereka semua berkilauan dengan cahaya perak terang. Selain itu, ada fluktuasi ki spiritual yang intens. Ki spiritual ini sendiri memungkinkan King Sui untuk mengatakan bahwa ini adalah barang yang kuat. Mereka setidaknya memiliki tingkat yang sama dengan pedang biduk di tangan King Sui. Perkamen binatang. King Sui melihat perkamen binatang di bawah gaun perang. Dia buru-buru mengeluarkannya dan membaca kata-kata di atasnya. Set gaun pertempuran perak Luan, berikan kepada orang yang ditakdirkan. Catatan TL, Luan adalah sejenis burung mistis, pemakainya harus perempuan dan kekuatan mereka setidaknya harus berada di alam martial Sein. Namun, kultivasi mereka tidak bisa lebih tinggi dari peak martial Sein, bahkan martial Sein puncak tidak bisa memakai ini. Hanya orang suci bela diri kelas 1 hingga kelas 10 yang bisa memakai ini. Bekerja paling baik untuk orang-orang dengan konstitusi yang unik. Berharap bahwa pemakai set gaun pertempuran perak Luan tidak akan membantai siapapun. Pengguna set gaun pertempuran perak Luan dapat mengaktifkan kekuatan Luan. Kemampuan ini untuk sementara dapat meningkatkan kemampuan seseorang 1 kali lipat dan meningkatkan kecepatan pengguna menjadi peak martial Sein awal. Luan Silver Sword dapat mengabaikan pertahanan dan Luan Silver Battle Dress dapat secara otomatis memblokir 3 serangan sehari. Efek kekuatan Luan berlangsung selama 15 menit dan hanya dapat digunakan sekali sehari. Peralatan surgawi. King Sui sedikit terkejut. Gaun yang pernah dia berikan kepada Di Chen hanya bisa memblokir 1 serangan fatal tetapi set ini bisa melakukannya 3 kali. Itu bisa meningkatkan kemampuan pengguna 1 kali lipat. Hal yang paling jahat adalah bahwa itu meningkatkan kecepatan seseorang ke puncak awal martial Sein dan pedang perak Luan menyelesaikan pertahanan. Ini adalah peralatan surgawi bagi mereka yang berada di bawah level peak martial Sein. Selama seseorang mencapai kultivasi martial Sein kelas 1, mereka bisa mengenakan set gaun pertempuran perak Luan ini dan mengaktifkan kekuatan Luan. Dalam 15 menit itu, mereka akan menjadi penguasa mutlak bagi mereka yang berada di bawah level peak martial Sein. Itu bisa menyebabkan Sein martial kelas 1 untuk secara langsung mencapai kekuatan yang setara dengan Sein martial kelas 10 puncak. Bahkan berurusan dengan orang suci bela diri puncak yang baru itu, seperti mereka yang memiliki kemampuan hanya sedikit lebih dari 10.000 negara, mungkin saja dilakukan. Bagaimanapun, efek memblokir 3 serangan secara otomatis adalah yang terbaik ketika mencoba membunuh seseorang dengan putus asa. Kekuatan dari set gaun pertempuran perak Luan ini bukan karena meningkatkan kekuatan seseorang melainkan kecepatannya yang menakutkan dan kemampuan senjata untuk mengabaikan pertahanan. Selama senjata ini mengenai suatu tempat yang tidak dilindungi oleh Divine Equipment, maka lawannya pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Yang paling penting adalah bahwa Luan Silver Battle Dress dapat sepenuhnya memblokir 3 serangan sehari. Ini akan memungkinkan pengguna untuk membuat lawan mereka lengah dan menyerang, menyebabkan lawan mereka bahkan tidak dapat bertahan. AST 696 gaun pertempuran perak Luan, wanita di potret kecantikan adalah dia. King Sui menatap gaun pertempuran perak Luan. Ini dianggap sebagai artefak surgawi palsu, tetapi memiliki terlalu banyak batasan. Itu sudah dianggap sebagai artefak divine untuk Martial Saint Warriors kelas rendah sedangkan untuk Peak Grade 10 Martial Science, itu adalah sesuatu yang mereka anggap tidak berguna namun sulit untuk dipisahkan. Namun demikian, gaun pertempuran perak Luan masih cukup kuat karena fungsinya untuk mengabaikan pertahanan yang masih sangat gila. Sayangnya, itu hanya bisa digunakan ketika sudah dalam set lengkap. Selain itu, masih ada kemampuan untuk memblokir 3 serangan ofensif. Meskipun tidak merinci berapa banyak kekuatan yang bisa diblokir oleh negara, King Sui merasa bahwa itu tidak akan lemah. Seharusnya kurang lebih mampu memblokir serangan dari Peak Martial Science tahap awal yang dengan kata lain, berarti kekuatan sekitar 30.000 negara. Harus ada batasan kekuatan serangan yang bisa diblokir karena ini adalah aturan yang dibuat di seluruh benua. Selain itu, salah satu batasan terburuknya adalah hanya bisa digunakan selama 15 menit setiap hari. Juga, Peak Martial Saint Warriors tidak diizinkan untuk menggunakannya. Tapi saat King Sui memikirkannya, dia belum bertemu dengan siapapun yang memiliki kekuatan di Peak Martial Saint. Jika Martial Saint kelas 10 tingkat puncak mengenakan gaun pertempuran perak Luan, dia pasti akan memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk membunuh Saint Martial tahap puncak tahap awal. King Sui terus menggulir ke bawah dan menemukan metode untuk mengoperasikan kekuatan Luan.
Dia segera menyerahkannya ke Hai Dongqing. Mempertimbangkan bahwa dia kebetulan memiliki kekuatan seorang martial saint kelas 1, hal ini akan dapat membantunya mengambil lompatan besar dalam hal kekuatannya. Sebelum ini, dia belum benar-benar melihat kata-kata di kertas perkamen binatang itu. Ketika King Sui memberikannya padanya, dia meletakkan pakaian yang indah dan mulai membacanya. Saat dia melihat ke bawah, dia menjadi semakin terkejut. Dia menatap King Sui dengan kaget seolah dia ragu bahwa ini nyata, apakah ini semua nyata. Kamu bisa mempelajari kekuatan Luan terlebih dahulu lalu mencobanya setelah memakainya. Anda akan tahu apakah itu benar. Saat itu, King Sui tersenyum pada Hai Dongqing. Kau akan membiarkanku mencobanya. Hai Dongqing berkata dengan lembut sambil menatap King Sui. Tentu saja itu kamu. Hanya kamu yang bisa mengenakan pakaian indah seperti ini. Atau kamu ingin aku mencoba sebagai gantinya? King Sui tertawa. Hai Dongqing memandang King Sui dan mulai tertawa juga. Ini membuat King Sui curiga bahwa dia pasti tertawa karena dia memikirkan bagaimana penampilannya ketika dia mengenakan gaun pertempuran perak Luan. Kamu harus mempelajari kekuatan Luan terlebih dahulu. Saya akan melihat gambar ini untuk sementara waktu. King Sui dengan cepat mencoba mengubah topik pembicaraan. Baiklah, biarkan aku melihatnya nanti. Hai Dongqing berkata dengan santai sebelum melihat metode pelatihan. Dia sangat cepat asyik di dalamnya. King Sui di sisi lain, perlahan membuka potret kecantikan ke-6. Saat King Sui membukanya, dia tertegun dan berubah menjadi batu sejenak. Ini terlalu kebetulan, wanita dalam foto itu terlihat sangat mulia dan anggun. Rambutnya diikat rapi dan dia memiliki wajah yang dewasa dan cantik dengan sepasang mata yang indah. Kulitnya halus dan pucat, berkilau seperti batu giok sementara lehernya panjang dan tipis. Tubuhnya yang ramping tampak halus dan lembut. Cara melengkungnya membuat orang merasa seperti sedang bermimpi. Bagian depan dan pantatnya yang menonjol membentuk lekuk tubuh yang paling sempurna, membuatnya terlihat semakin memikat. Rok awan putih salju yang dia kenakan menyebabkan dia berada di batas antara menjadi dewi dan manusia. Potret kecantikan ke-6. Hai Dongqing. Hai Dongqing berada di potret kecantikan bukanlah hal yang mengejutkan King Sui. Toh, dia masih bisa dibilang wanita yang bisa menggulingkan negara. Keanggunan dan pesona yang dia berikan bisa membuat orang terpikat. Meskipun berbeda dari Di Chen, Di King atau Chang Hai Mingyue, itu masih sangat memabukkan. Yang benar-benar mengejutkan King Sui adalah setiap kali dia mendapatkan potret kecantikan, yang dia dapatkan kali ini adalah Hai Dongqing, tepat pada saat dia pergi bersamanya. Kebetulan semacam ini terlalu aneh dan aneh. Pada saat ini, Hai Dongqing mengangkat kepalanya dan kebetulan melihat tatapan kaget King Sui. Dia mendekati King Sui dengan bingung dan begitu dia melihat gambar itu, dia juga tercengang. Setiap orang yang pernah melihatnya sebelumnya pasti akan mengenali orang di foto itu sebagai dirinya. Tapi dia tahu bahwa dia belum pernah menggambar sebelumnya. Pada saat ini, King Sui bisa merasakan Hai Dongqing mendekatinya. Keduanya benar-benar dekat satu sama lain. Bahkan bahu mereka bersentuhan. Saat King Sui memperhatikan itu, dia perlahan menggulung gambar itu kembali. Aku akan menyingkirkan gambarnya dulu. King Sui tanpa malu-malu memasukkan gambar itu ke alam valet jade immortal, bersama dengan kotaknya. Hai Dongqing memandang King Sui. Wajahnya terlihat agak merah tetapi meskipun begitu, dia tidak benar-benar mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mengambil seluruh set gaun pertempuran perak Luan dan melanjutkan untuk memberitahu King Sui, aku akan mengganti pakaianku. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi menuju aula utama, tempat dia tidur kemarin. King Sui tahu bahwa dia mencoba mengingatkannya untuk tidak mengintipnya. Hanya saja nada yang dia gunakan saat dia berbicara membuatnya liar dengan banyak pemikiran yang fantastis. Yang paling penting adalah bahwa dia tampaknya benar-benar mempercayainya. Apakah dia benar-benar tidak mengancamnya? Dia mulai terlalu memikirkan banyak hal. Semakin dia memikirkannya, semakin sulit dia menemukan menjadi pria yang baik. Ketika Hai Dongqing, yang mengenakan Luan Silver Battle Dress, anting-anting perak, kalung, korset dan sepatu bot, dan pedang perak Luan sepanjang 3 kaki berbalik, King Sui langsung tercengang. Pada saat ini, Hai Dongqing seperti seorang dewi yang turun dari langit. Penampilannya yang anggun dan mulia mencapai puncaknya. Setiap tindakannya tampak elegan hingga ekstrim. Tidak hanya itu, bahkan ada semacam kemurahan hati dan perasaan heroik di dalamnya. Rasanya benar-benar mengintimidasi atau lebih tepatnya, itu membuat orang yang berdiri di depannya merasakan rasa rendah diri. Hai Dongqing merasa sedikit tidak nyaman menghadapi tatapan King Sui dan menundukkan kepalanya. Meskipun demikian, dia merasakan kebahagiaan samar jauh di dalam hatinya. Pada saat yang sama,
dia juga merasa sedikit khawatir karena akan sangat mudah jika pria seperti dia ingin melakukan sesuatu yang murah padanya. Tetapi ketika dia memikirkan tentang kepribadiannya, dia merasa bahwa dia mungkin terlalu memikirkannya. Tidak ada orang lain selain kamu yang akan menatapku seperti itu. Hai Dongqing menyela King Sui dengan enggan. King Sui, yang kembali sadar, tersipu. Sebelum ini, dia benar-benar tertarik dengan wanita elegan dan dewasa di depannya. King Sui tergila-gila dengan keanggunan dan pesonanya. Wanita cantik itu seperti secangkir anggur, semakin banyak waktu yang Anda habiskan dengannya, semakin banyak rasa yang akan Anda temukan di dalamnya. Melihat King Sui yang malu, Hai Dongqing tersenyum. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan pernah memerah. Bahkan, dia terlihat cukup baik dengan wajahnya yang merah. Kamu terlihat sangat bagus, King Sui berkata dengan canggung. Hai Dongqing tersenyum dan menyarankan agar King Sui pergi bersamanya. Setelah itu dia berbalik dan berjalan keluar. Meskipun pria ini telah memujinya 2 kali, ada perasaan yang berbeda untuk masing-masing dari mereka. Terlepas dari cara dia memujinya dengan sangat lugas, dia benar-benar menikmatinya. King Sui mengikuti Hai Dongqing dan mereka berjalan keluar bersama. Dia melihat keindahan ekstrim di depannya dengan kain keperakan. Di antara langkahnya, ada pesona dan daya tarik yang tak terlukiskan. King Sui berdiri di seberang Hai Dongqing, berjarak sekitar 10 meter sementara Hai Dongqing mencoba mengoperasikan kekuatan Luan. Setelah hanya beberapa saat, cahaya keperakan samar muncul dari tubuh Hai Dongqing. Tampaknya entah bagaimana melekat pada gaun pertempuran perak Luan yang dia kenakan. Dia bisa merasakan kekuatan Hai Dongqing meningkat pesat. 2 kali lipat, itu benar-benar berlipat ganda. Namun, King Sui juga merasakan kekuatan yang tidak diketahui meningkat di dalam dirinya. Mempertimbangkan bahwa peningkatan kecepatannya benar-benar menakutkan, dia menduga kekuatan yang tidak diketahui entah bagaimana terkait dengan kecepatannya. Kamu harus terlebih dahulu mencoba menyesuaikan diri dengan kecepatanmu. King Sui sadar bahwa tubuh dan pikiran manusia mungkin tidak dapat mengejar peningkatan kecepatan yang tiba-tiba dan signifikan dalam sekali jalan. Hai Dongqing pindah. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan King Sui tidak bisa mengejar matanya. Saat menghadapi kecepatan seperti ini, dia hanya akan mampu melawannya jika dia memakan pelet Gale. Dia sudah bisa menggunakannya dengan sangat lancar meskipun ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Ini sangat mengejutkan King Sui. Saat dia mencoba untuk benar-benar merasakannya, dia menyadari bahwa kekuatannya tidak hanya berlipat ganda, bahkan ada kekuatan misterius yang mengisi tubuhnya. Tidak hanya membuatnya merasa menakutkan dan misterius, itu bahkan membantunya beradaptasi dengan peningkatan kecepatan dan kekuatan yang dia miliki untuk sementara. King Sui segera mengambil pelet Gale dan menyarankan Hai Dongqing menyerangnya. Hai Dongqing ragu-ragu sejenak dan kemudian segera menyerbu ke arah King Sui dengan kecepatan luar biasa. Pedang perak Luan membentuk aura pedang keperakan di udara saat diiris ke arah King Sui. Ding! Suara logam yang jernih terdengar. Kecepatan adalah semacam kekuatan. Serangan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia capai hanya dengan menggandakan kekuatan saja. Ding! Setelah itu, Hai Dongqing berlari mengelilingi area tersebut dengan semacam langkah kaki yang memanjakan mata dan berusaha untuk mengiris King Sui dengan pedang perak Luan di tangannya. Ia terlihat anggun dan lincah saat melakukannya. King Sui yang memegang Big Dipper Sword dan Valet Gold Divine Shield juga merasakan semacam tekanan. Lagi pula, kecepatan terjadinya terlalu cepat. Meskipun King Sui menelan pelet Gale, dia masih merasa bahwa dia sedikit lebih lambat darinya. Teknik pedang kombinasi. King Sui menemukan peluang dan mengalahkan Hai Dongqing dengan kekerasan. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, dia bahkan dengan cepat membenturkan Valet Gold Divine Shield melawannya. Selama ini, itu adalah niatnya untuk melakukannya. Namun, saat bertabrakan, King Sui menahan lebih dari setengah kekuatannya. Bang! Hai Dongqing segera memblokirnya dengan lengannya. Dalam sekejap lengannya dan perisai surgawi emas Valet King Sui bersentuhan, cahaya keperakan yang ganas melintas dan segera mendorong perisai surgawi emas ungu King Sui. Pada saat ini, keduanya berhenti. Hai Dongqing menatap King Sui dengan marah, apakah kamu berencana untuk membunuhku? Tentu saja tidak. Seolah-olah aku bisa telanjang untuk meletakkan tanganku di atasmu. King Sui berkata dengan canggung. Dia hanya mencoba bereksperimen dengan kemampuan menahan 3 serangan. Jika gagal, King Sui masih akan berhenti. Kata-kata King Sui menyebabkan Hai Dongqing secara tidak wajar menghindari mata King Sui dan memelototinya sebelum berjalan ke aula utama. Namun, dia keluar dengan sangat cepat dengan Luan Silver Battle Dress terlipat rapi di tangannya. Dia berjalan ke King Sui dan memberikannya kembali padanya. Kenapa kau memberikannya padaku? King Sui bertanya pada Hai Dongqing.
Ini milikmu, tentu saja aku harus mengembalikannya padamu. Hai Dongqing tersenyum. King Sui memikirkannya sebentar. Keduanya sebenarnya hanya berteman biasa. Untuk sesuatu yang sangat berharga, tentu saja, orang yang pertama kali mendapatkannya akan menjadi orang yang memilikinya. Oleh karena itu, tidak biasa baginya untuk mengembalikannya kepadanya. Apakah Anda tidak menyukai set gaun pertempuran perak Luan? King Sui bertanya padanya. Dia tidak mengulurkan tangannya untuk mengambil gaun itu kembali. Aku menyukainya, tapi itu milikmu. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Anggap saja itu sebagai hadiahmu karena membawaku ke sini kali ini, bagaimana? Sejujurnya, King Sui benar-benar tidak ingin memberikannya padanya, bagaimanapun juga, itu adalah senjata tingkat artefak surgawi. Akan jauh lebih baik jika dia bisa memberikannya kepada wanitanya, misalnya, Di Chen. Hanya saja ketika King Sui memikirkan potret kecantikan, kecantikan dalam potret itu mengenakan gaun pertempuran perak Luan, King Sui merasa itu dibuat khusus untuk Hai Dongqing. Oleh karena itu, dia mengambil potret itu dan memutuskan untuk memberikan Luan Silver Battle Dress kepadanya. Tidak, hadiahku seharusnya tidak sebanyak ini. Hai Dongqing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu tidak memakainya untuk saat ini dan mengembalikannya padaku setelah kita keluar? Setidaknya itu bisa membantumu meningkatkan kekuatanmu. King Sui tersenyum dan berkata, AST-697 sulit untuk menemukan rubah abadi, kecantikan yang gigih, tebasan guntur surgawi yang tidak jelas. Baiklah, Hai Dongqing menjawab setelah berpikir sejenak. King Sui terus tinggal di sini selama 1 malam lagi. Dia menggunakan tekanan-tekanan itu untuk memperbaiki tendon dan tulang. Dia memikirkan saat ketika dia bertemu kera perak bulan melolong di Gua Dewa. Namun, tidak ada apa-apa di sini kali ini. Ini menyebabkan King Sui merasa sangat aneh karena seharusnya ada binatang penjaga di Gua Dewa ini. Terakhir kali, King Sui merasa bahwa kera perak bulan melolong harus menjadi binatang penjaga Gua Dewa itu. Sayangnya, dia tidak benar-benar tahu apa yang dilindunginya. Pada akhirnya, ternyata juga tidak pergi dengan King Sui. Setiap patung dewa berbeda. Satu-satunya kesamaan tentang mereka adalah bahwa mereka semua adalah harta yang ditinggalkan oleh pejuang masa lalu untuk takdir untuk memutuskan pemiliknya. Adapun tekanan yang dilepaskan darinya, itu semacam ujian bagi orang yang akan memilikinya. Bisa juga dikatakan bahwa tekanannya adalah untuk memastikan bahwa patung dewa tidak dihancurkan. Adapun Guardian Beast, mereka kemungkinan adalah binatang iblis yang dijinakkan oleh para ahli saat mereka masih hidup. Segera, tugas melindungi patung dewa mulai diturunkan dari generasi ke generasi. Bisa juga beberapa binatang dipaksa untuk menyerah di depan tekanan menakutkan dari patung dewa. Mereka lebih suka melindungi tempat ini atau mungkin sesuatu di sini. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa Guardian Beast sebelumnya tidak ada lagi dan bahkan sekarang, belum ada Guardian Beast baru untuk menggantikannya. Ini berpotensi menyebabkan kurangnya perlindungan binatang buas di sini untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, King Sui merasa sangat aneh. Mungkin dia berhasil sampai di sini pada waktu yang tepat, ketika tidak ada binatang penjaga yang menjaga tempat itu. Sama seperti ini, King Sui dan Hai Dongqing tinggal 1 malam lagi. Setelah memperbaiki tendon dan tulang kali ini, King Sui merasakan ketangguhan tubuhnya menjadi sangat stabil. Pada saat ini, gajah raksasa berlian di luar menjerit gila. King Sui menyadari ada sesuatu yang salah. Biasanya, Diamond Gigantic Elephant hanya akan mengaum seperti ini saat menghadapi musuh yang tangguh sebagai tanda protes. Secara bersamaan, ia melakukan ini untuk memperingatkan King Sui. Mari kita keluar dan melihat-lihat. King Sui memberitahu Hai Dongqing saat dia membawanya keluar dari gua. Begitu mereka melangkah keluar, King Sui memperhatikan bahwa gajah raksasa berlian sedang menatap jauh ke kejauhan. Itu tidak mengedipkan matanya yang besar bahkan sekali saat mengguncang tubuhnya dengan gelisah dan menginjak tanah. King Sui melepaskan indera spiritualnya dan merasakan aura yang tangguh semakin dekat. Dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Pada saat ini, Hai Dongqing mengenakan Luan Silver Battle Armor sambil berdiri di samping King Sui. Dia juga melihat jauh ke kejauhan. Kali ini, dia tidak gugup seperti sebelumnya. Dia tahu persis mengapa, itu semua karena pria yang ada di sampingnya. Kong! Terdengar raungan keras dari kejauhan. Tampaknya itu sebagai balasan dari terompet gajah raksasa berlian. Sangat cepat, titik hitam sudah terlihat. Itu semakin dekat dengan kecepatan luar biasa. Kecepatan yang luar biasa. Begitu musuh semakin dekat, King Sui bisa dengan jelas melihat penampilannya. Ini adalah binatang iblis yang memiliki tubuh penuh bulu seputih salju. Panjangnya sekitar 30 meter dan bulu putih salju di sekujur tubuhnya terlihat sangat rapi.
Itu tampak tinggi dan surgawi. Sepasang mata hijau gioknya membuatnya semakin tampan. Tidak lagi terasa seram dan menakutkan. Ini adalah satu-satunya binatang iblis yang dilihat King Sui yang bersih sampai-sampai tidak ada debu di atasnya. Mengaum. Ada lagi suara menderu keras. Segera setelah itu, binatang iblis itu sudah sekitar 100 meter dari King Sui. Itu dimulai dengan menatap gajah raksasa berlian dan mengeluarkan dua tangisan rendah. Demikian pula, gajah raksasa intan merespons dengan trompet dua kali. Anehnya, King Sui bisa merasakan permusuhan antara dua binatang iblis perlahan menghilang. Sangat cepat, binatang iblis putih salju yang sangat besar itu mengarahkan pandangannya ke Hai Dongqing. Merengek. Hai Dongqing pertama kali bereaksi dengan terkejut. Setelah itu, dia mulai berjalan menuju binatang besar itu. Saat dia melakukannya, King Sui buru-buru meraihnya. Dia akhirnya tanpa sadar menarik tangan pucat Hai Dongqing. Kulitnya halus dan lembut. Itu sangat lembut sehingga dia merasa seperti tidak memiliki tulang. King Sui tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Meskipun demikian, dia tidak melepaskannya. Jangan bertindak gegabah. Apakah kamu baik-baik saja? King Sui takut dia mungkin menderita semacam serangan mental, oleh karena itu, dia ingin memastikannya. King Sui, aku baik-baik saja dan terjaga. Lepaskan aku akan memberitahumu nanti. Hai Dongqing merasakan kehangatan saat dia melihat ekspresi cemas King Sui. Rasanya sangat menyenangkan memiliki seseorang yang peduli padamu. King Sui melepaskannya. Lagi pula, dia memiliki gaun pertempuran perak Luan. Jika dia mengalami masalah, dia akan bisa mengandalkan Luan Silver Battle Dress untuk memblokirnya. Hai Dongqing tersenyum saat dia mendekati binatang besar berwarna putih salju itu. Merengek. Meskipun King Sui telah berhasil mengetahuinya, dia masih merasa agak sulit dipercaya. Binatang iblis putih salju yang sangat besar itu mulai berbaring tengkurap di depan Hai Dongqing. Meski begitu, itu masih beberapa kali lebih tinggi dari Hai Dongqing sendiri. Hai Dongqing mengulurkan tangannya dan menyentuh binatang iblis berwarna putih salju itu. Dia tersenyum lembut. King Sui berdiri di sampingnya. Dia mabuk dengan penampilan cantiknya. Oleh karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari kontak mata dengannya. Wanita cantik itu seperti obat racun yang mematikan, bisa membuat seseorang kehilangan kendali atas dirinya dengan kecantikannya. Hai Dongqing tampaknya merasakan sesuatu dan melirik King Sui. Dia tersenyum sebelum dengan lembut berkata, King Sui, yang ini bertanggung jawab untuk menjaga gaun pertempuran perak Luan. King Sui akhirnya tahu mengapa Hai Dongqing pergi ke arah binatang iblis sebelumnya. Sepertinya dia bisa berkomunikasi dengannya. Lebih jauh lagi, sepertinya binatang iblis ini hanya akan mengikuti orang yang mengenakan gaun pertempuran perak Luan. Bisakah kamu mengerti bahasa binatang iblis? Aku hanya bisa mengerti artinya. Hai Dongqing tersenyum sambil menunjuk ke Silver Spirit Beast. King Sui berusaha merasakan binatang roh perak dan menyadari bahwa itu sedikit lebih unggul dari gajah raksasa berlian dalam hal kekuatan. Itu sudah dianggap memiliki bakat yang sangat luar biasa. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah itu akan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih atau kurang daripada gajah raksasa berlian. Sebenarnya, gajah raksasa berlian King Sui juga baru mencapai usia dewasa. Dan ini hanya karena ia hidup di alam Valet Jade Immortal. Saat King Sui melihat Hai Dongqing sangat akrab dengan binatang roh perak, dia tersenyum. Selamat telah mendapatkan binatang iblis yang tangguh. King Sui tersenyum dan berkata. Awalnya, ketika Hai Dongqing mendengar kata-kata King Sui, dia juga merasa sangat bahagia. Tapi dengan sangat cepat, dia kehilangan mood untuk tersenyum. Ini karena dia berpikir bahwa pada akhirnya, dia harus mengembalikan gaun pertempuran perak Luan kepadanya. Silver Spirit Beast hanya akan mengikuti orang dengan Luan Silver Battle Dress. Tidak lama setelah ini, aku akan memberikan Luan Silver Battle Dress kepadamu. Kemudian, Silver Spirit Beast pasti akan mulai mengikutimu. Hai Dongqing tersenyum dan berkata, meskipun dia agak tidak mau melakukannya, dia tidak punya pilihan karena gaun pertempuran perak Luan sebenarnya bukan miliknya. Sebenarnya, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Silver Spirit Beast akan mengikutimu selamanya. Meskipun terlihat seperti melindungi harta karun ini, Luan Silver Battle Dress, bagiku lebih seperti melindungi potret. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Silver Spirit Beast. King Sui tersenyum. Dia memiliki sense spiritual yang hebat, artinya dia bisa mendeteksi fluktuasi sekecil apapun di sekelilingnya. Dia memperhatikan bahwa binatang roh perak sebenarnya tidak tertarik dengan gaun pertempuran perak Luan. Sebaliknya, tampaknya sangat tertarik pada Hai Dongqing. Ini mengingatkan King Sui pada potret kecantikan di mana gaun pertempuran perak Luan menjadi bagiannya. Murid cantik Hai Dongqing bersinar.
Segera, dia mulai menyentuh Silver Spirit Beast dengan gembira. Binatang roh perak dan gaun pertempuran perak luan akan memberi Anda dorongan yang signifikan dalam kekuatan Anda, sedemikian rupa sehingga Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menghadapi Duklan. Ambillah, belum lagi kita datang ke sini bersama-sama. Begitu Anda mengalami sesuatu yang cocok untuk Anda, itu seharusnya menjadi milik Anda. King Sui tersenyum ketika dia berusaha meyakinkannya sekali lagi. Tidak, aku tidak bisa, itu terlalu berharga, kamu harus meninggalkannya untuk orang yang lebih penting bagimu. Hai Dongqing berkata dengan tegas setelah ragu-ragu sejenak. Kata-kata ini adalah sesuatu yang tidak akan dia katakan kecuali dia membuat keputusan tegas. Alasannya adalah karena pakaian ini berpotensi membantunya menyelesaikan krisis Hai Clan. Apakah kita teman? King Sui tidak tahu apa yang terjadi. Semakin dia menolak untuk mengambilnya, semakin dia ingin memberikannya padanya. Selain itu, King Sui juga merasa bahwa pakaian ini sangat cocok untuknya. Jika bukan karena potret kecantikan keenam, King Sui tidak akan berusaha meyakinkannya untuk menyimpannya. Tentu saja memakainya pasti bisa membantunya melewati krisis Hai Clan. Justru karena kita berteman, aku tidak bisa mempertahankannya. Ambillah, terlepas dari penampilan luarmu atau hatiku, kamu jauh lebih berharga daripada pakaian ini. Hai Dongqing tidak tahu harus berkata apa dan memelototi King Sui. Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Kita akan pergi mencari rubah abadi berekor 3 bersama-sama. Jika kita berhasil menemukan darahnya, aku pasti akan memberimu hadiah yang aku yakin kamu akan menyukainya. King Sui tersenyum dan berkata. Persis seperti itu, Hai Dongqing berhenti menyibukkan diri dengan masalahnya. Dia berhenti berbicara tentang mengembalikannya kepada King Sui tetapi dia juga tidak berjanji untuk menyimpannya. Demikian pula, King Sui tidak mengatakannya lagi. Menemukan darah rubah abadi 3 ekor akan membuatnya merasa jauh lebih baik daripada memiliki Luan Silver Battle Dress. Dari semuanya, King Sui paling menikmati memiliki kekuatan mentah yang kuat. Kekuatan eksternal tidak dapat diandalkan dalam arti mereka memiliki banyak keterbatasan, misalnya, batas waktu. Tentu saja, ketika seseorang mencapai puncaknya dalam hal kekuatan mentahnya dan tidak dapat meningkatkan lebih jauh, artefak surgawi palsu ini akan menjadi alternatif terbaik mereka berikutnya. Segera setelah itu, keduanya pergi lebih dalam ke gua untuk mencari rubah abadi 3 ekor. Kali ini, mereka memiliki binatang roh perak di samping mereka, memberi mereka kekuatan tambahan. Tanpa sadar, setengah bulan telah berlalu. Mereka hanya berhasil bertemu dengan beberapa binatang iblis tipe rubah. Pada beberapa kesempatan, mereka bahkan salah mengidentifikasi beberapa rubah putih sebagai rubah abadi. Mereka hampir sampai di ujung gua yang berantakan. Jika mereka masih tidak berhasil menemukannya di sini, mereka harus pindah ke tempat lain. Semakin lama, semakin mereka merasa putus asa. Sebenarnya, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tempat ini cukup cocok untuk menjadi habitat rubah abadi. Meskipun demikian, mereka tidak dapat menemukan satupun jejak rubah abadi. Jika mereka bertemu dengan rubah, bahkan jika itu hanya rubah berekor 2, setidaknya akan memberi King Sui harapan mengetahui bahwa rubah abadi masih ada. Mari kita istirahat sebentar dan makan sesuatu. Kami akan mencari di seluruh tempat ini hari ini sebelum langit menjadi gelap. King Sui berhenti dan memberitahu Hai Dongqing. Rubah abadi adalah makhluk yang sulit ditemukan. King Sui menghela nafas dengan penyesalan setelah makan malam. Jika kita tidak dapat menemukannya di sini, aku akan membawamu ke suatu tempat. Tempat itu pasti akan memilikinya, tapi, Hai Dongqing terdengar agak ragu saat mengatakannya. Apa? Lanjut. Nona Hai, tolong berterus terang dan katakan itu. King Sui berkata dengan gelisah. Di tengah lembah rubah abadi, ada tempat yang dikenal sebagai Danau Rubah Abadi. Saya cukup yakin bahwa kita akan dapat menemukan rubah abadi jika kita tinggal di sana. Namun, itu datang dengan risiko. Legenda mengatakan bahwa tempat itu dipenuhi dengan banyak binatang iblis Peak Martial Saint. Hai Dongqing mengaku. Ketika dia mendengar tentang itu, dia merasa senang dan khawatir. Namun demikian, dia merasa perlu baginya untuk pergi ke sana. Selama dia tidak bisa menemukannya di sini, dia pasti akan pergi ke sana. Satu-satunya hal adalah mungkin akan sedikit merepotkan jika dia membawa Hai Dongqing. Kami akan memeriksa seluruh tempat ini hari ini. Jika kita masih belum berhasil menemukan apapun, kita akan berangkat ke Immortal Fox Lake besok. King Sui tidak ingin melewatkan kesempatan emas. Dia merasa bahwa harus ada cara baginya untuk menemukannya. Langit sudah mulai gelap. King Sui dan Hai Dongqing telah melihat melalui beberapa lubang terakhir tanpa penemuan. Namun, sebenarnya tidak mengejutkan bahwa ini terjadi. Untungnya,
Mereka berhasil mengetahui tentang Danau Rubah Abadi. Ada kemungkinan besar bahwa itu ada di sana. Mereka beristirahat di sebuah gua di dekatnya. Dalam alam Valet Jade Immortal, sebuah lingkaran cahaya samar muncul, menunjukkan bahwa tebasan petir surgawi King Sui telah mencapai alam tidak jelas. Ini adalah salah satu teknik yang membutuhkan waktu paling lama untuk dikuasai King Sui. Tebasan guntur surgawi alam kabut AST 698 efek, melumpuhkan, Danau Rubah Abadi. Tebasan guntur surgawi alam kabut. King Sui merasa sangat senang saat ini karena setelah mencapai alam tidak jelas, ada kemungkinan tebasan guntur surgawi untuk menyetrum musuh. Durasi efeknya akan tergantung pada kekuatan mereka. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah kemungkinan lawannya tercengang. Namun, King Sui memiliki perasaan bahwa itu tidak akan besar atau akan terlalu menantang surga. Tak perlu dikatakan bahwa serangan ini pasti akan menjadi sangat berbahaya. Begitu prajurit menjadi sekuat King Sui, menjadi lumpuh bahkan untuk sesaat dapat menyebabkan cedera fatal. Alasan mengapa King Sui mendedikasikan banyak waktu dan kerja keras untuk melatih tebasan guntur surgawi, semuanya untuk fungsi ini, untuk menyetrum lawan. Bagaimanapun, tebasan guntur surgawi di alam tidak jelas dan alam kebenaran memberikan peningkatan 30% yang sama untuk kekuatan mentahnya. Tebasan guntur surgawi. King Sui mengulurkan tinjunya. Beberapa titik cahaya ungu samar melintas di kepalan tangannya. Di antara titik-titik itu, sepertinya ada benang yang mengikat mereka bersama saat mereka bersinar, membuatnya terasa ilusi. King Sui menyaksikan hal semacam petir listrik menempel pada tinjunya, ini adalah salah satu efek dari alam tidak jelas. King Sui tahu bahwa apa yang disebut jaring petir listrik adalah hal yang mampu memukau lawan. Jepret. Saat King Sui mengacungkan tinjunya, suara yang jelas terdengar. Ada juga suara mendesis ular yang sangat lemah bercampur di dalamnya. Terobosan tebasan guntur surgawi kali ini menyebabkan King Sui sangat terkejut. Untuk waktu yang lama dia telah berhenti memiliki banyak harapan dari tebasan guntur surgawi mencapai alam yang tidak jelas karena setiap kali dia berpikir bahwa itu akan menerobos, dia akan kecewa. Akhirnya, dia menemukan itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam 1 atau 2 hari. Sejak itu, tidak ada lagi jejak yang terjadi. Beginilah cara King Sui melupakannya. Meskipun dia masih akan berkultivasi secara konsisten setiap hari, dia tidak akan memikirkan kapan itu akan menerobos. Ini benar-benar kegembiraan yang tak terduga bagi King Sui. Dia yakin bahwa tebasan guntur surgawi akan memainkan peran penting dalam beberapa pertempurannya yang akan datang. King Sui lebih disesuaikan untuk bertarung dalam pertempuran panjang. Semakin lama pertempuran, semakin besar peluang untuk berhasil memukau lawannya. Begitu efek menakjubkan muncul, King Sui akan dapat melakukan gerakan pembunuhnya pada saat itu juga. Pada saat lawan tercengang, daya tahan tubuh mereka terhadap segala bentuk serangan akan turun. Ini adalah kemampuan unik dari efek yang menakjubkan. Malam itu berjalan dengan damai. Pada hari kedua, keduanya memulai perjalanan mereka menuju Danau Rubah Abadi yang terletak di tengah lembah. King Sui telah mengetahui bahwa bagian tengah lembah Rubah Abadi sangat berbahaya. Danau Rubah Abadi terletak tepat di tengah lembah Rubah Abadi. Dengan kata lain, itu adalah tempat paling berbahaya. Juga, Danau Rubah Abadi menyediakan area dengan air yang mengandung energi spiritual paling banyak, binatang iblis paling kuat akan ditemukan hidup di area itu. Untungnya, Hai Dongqing mendapatkan Silver Spirit Beast. Ini sedikit meyakinkan King Sui. Hai Dongqing memberitahu King Sui tentang 2 kemampuan kuat yang dimiliki binatang roh perak, membuatnya juga menantikan untuk melihatnya. Perlindungan roh perak. Ketika Silver Spirit Beast menggunakan teknik pertempuran ini, kekuatan reflektif yang kuat akan terbentuk di sekitar tubuhnya. Efeknya akan berlangsung selama 15 menit. Selama waktu itu, meskipun tidak dapat memulai serangan apapun, itu juga akan dilindungi dari segala macam serangan musuh. Itu bisa memilih untuk melarikan diri atau bentrok melawan prajurit atau binatang iblis di jalannya. Ini adalah teknik pertempuran gila untuk bertahan hidup dan setidaknya itu adalah keterampilan surgawi palsu. King Sui menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkannya dan menggunakan teknik pertempuran ini jika mereka menghadapi situasi di mana tidak ada jalan keluar. Silver Spirit Beast masih sangat cepat dalam hal berlari dan terbang. Itu memiliki teknik pertempuran elemen kecepatan yang hebat, Silver Spirit Flash. Kilatan roh perak. Setelah menggunakannya, Castor akan dapat menerima peningkatan kecepatan yang signifikan tanpa batasan waktu. Semakin banyak kelelahan yang diderita Castor, semakin signifikan peningkatan kecepatannya. Paling-paling, Castor akan mengalami peningkatan kecepatan 5 kali lipat. Ini adalah 2 teknik pertempuran dari Silver Spirit Beast yang diketahui King Sui. 2 teknik ini saja sudah cukup untuk membuat Silver Spirit Beast menjadi tunggangan terbaik.
Selain itu, King Sui sudah tahu bahwa Silver Spirit Beast memiliki teknik pertempuran tipe ofensif yang sangat kuat hanya dari dua teknik pertempuran ini. Semua ini membantu King Sui mengurangi kekhawatirannya atas Hai Dongqing. King Sui merasa jauh lebih sedikit cemas dari sebelumnya. Namun, sekarang giliran Hai Dongqing yang mengkhawatirkan King Sui. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat King Sui, masih tidak mungkin baginya untuk melawan sekelompok besar binatang iblis Peak Martial Saint sendirian. King Sui, apakah kamu yakin bisa melanjutkan atau mundur dengan bebas? Saat keduanya berjalan menuju bagian tengah lembah, Hai Dongqing merasa semakin gugup. Dia tidak gugup untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia merasa gugup untuk King Sui. Saya baik-baik saja. Kamu yang aku khawatirkan. Aku takut tidak bisa menjagamu. King Sui memiliki alam valet jade immortal dan penghindaran berlian seketika dari gajah raksasa berlian. Yang paling penting, dia juga memiliki sepatu 9 benua. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Jika kita mengalami krisis, Anda harus ingat untuk menjaga diri sendiri. Silver Spirit Beast dapat membantumu melarikan diri. Hai Dongqing berkata dengan serius. Ini adalah pil esensi vital dan ini adalah pelet Gale. Vital Essence Pil dapat langsung mengisi kembali energi yang Anda konsumsi sedangkan Gale Pellet dapat membantu Anda menggandakan kecepatan Anda selama 15 menit. Anda juga dapat menumpuk efeknya dengan pil lain untuk meningkatkan dorongan. Ini adalah buah angin bening. Saat pertama kali menggunakannya, ini dapat membantu meningkatkan kecepatan Anda secara permanen sebesar 50% dan secara bersamaan memberikan peningkatan kecepatan 50% sementara selama 15 menit. Tentu saja, efeknya dapat ditumpuk dengan pil lain. King Sui memberikan pil obat kepadanya sambil menjelaskan kepadanya tentang masing-masing dan setiap fungsinya. Hai Dongqing menyadari betapa berharganya hal-hal ini, tetapi untuk saat ini, dia hanya bisa menerimanya. Dia menyadari bahwa dia menjadi semakin berhutang budi kepada pria di depannya. Dia tidak lagi tahu bagaimana dia bisa membalasnya karena itu adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah mampu untuk membayarnya kembali. Binatang iblis, yang mereka temui di sepanjang jalan, juga semakin kuat. Kemudian, mereka bahkan bertemu dengan kawanan besar binatang iblis. Keduanya tidak punya pilihan selain menghindarinya. Hanya pada saat ini mereka bisa mengalami betapa menakutkannya koloni binatang iblis besar itu. Mereka yang berada di Peak Martial Saint Grade sangat menakutkan. Sama seperti ini, Hai Dongqing mengikuti King Sui dan keduanya terus bergerak selama seminggu. Jika mereka tidak melihat binatang iblis, mereka akan menunggangi binatang iblis mereka dan bergegas masuk. Sedangkan jika mereka bertemu dengan beberapa binatang iblis yang tidak begitu kuat, mereka akan memanggil binatang iblis mereka sendiri dan berhadapan langsung dengan mereka. Sekarang mereka semakin dekat dan lebih dekat ke Immortal Fox Lake. Kecepatan kemajuan mereka juga melambat saat binatang iblis yang mereka temui semakin kuat dan kuat. Dong-dong, setelah suara keras, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Kebisingan datang sepanjang jalan melalui dari jauh. Dengan sangat cepat, mereka bisa melihat binatang buas yang sangat besar seukuran gunung kecil di kejauhan. Itu adalah binatang besar berwarna kuning. Penampilannya menyerupai kura-kura dan bunglon. Tungkainya tampak tebal tetapi agak pendek. Meskipun demikian, seluruh tubuhnya tampak seperti terbuat dari berlian. Itu memiliki kepala besar dengan mulut besar. Mulutnya penuh dengan gigi tajam, mengeluarkan aura menakutkan yang membuat orang gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Binatang naga bumi. Begitu King Sui melihat pria besar itu, dia mulai merasa cemas. Earth Dragon Beast adalah binatang iblis yang sangat besar dan tangguh. Itu tidak benar-benar memiliki garis keturunan naga di dalam tubuhnya. Lebih tepatnya, itu hanya bisa dianggap sebagai binatang buas yang sangat besar. Ia memiliki penampilan fisik yang jahat dan ganas dan dikenal oleh orang lain sebagai binatang naga bumi. Seharusnya hampir setara dengan White Jade Jiao dalam hal kekuatan. Namun, King Sui masih sedikit khawatir karena ini adalah binatang iblis yang ganas. Tidak hanya itu tetapi cukup sering itu akan muncul dalam kelompok, yang benar-benar menjadi perhatian King Sui. Hanya satu Earth Dragon Beast yang muncul kali ini. Panjangnya sekitar 30 meter, namun itu sudah membuat orang merasa bahwa itu sangat besar. Ini karena binatang iblis lainnya kebanyakan memiliki tubuh yang panjang dan kurus sedangkan ukuran binatang naga bumi sebanding dengan gunung kecil baik dari segi panjang dan lebarnya. Setelah melihat King Sui, Hai Dongqing, gajah raksasa berlian dan binatang roh perak, binatang naga bumi menjerit gila dan menyerbu ke arah mereka. Mungkin karena biasanya bergerak berkelompok, tidak pernah mengalami bahaya apapun. Bagaimanapun, mereka berpikir bahwa itu akan baik-baik saja selama mereka menyerang target mereka seperti segerombolan lebah.
King Sui pertama kali mengamati sekelilingnya. Ketika dia menyadari bahwa binatang naga bumi adalah satu-satunya yang terlihat, dia dengan cepat memanggil burung api dan segera melemparkan seikat jimat surgawi padanya. Langkah gajah yang perkasa, mata emas berapi-api. Ki Kaisar. Setelah itu, burung api mengeluarkan kicauan yang menggema dan seluruh tubuhnya bersinar merah. Tarian Phoenix dari 9 surga. Setelah itu, api berwarna hitam legam. Seni mengejar, teknik pedang kombinasi. Kong-kong. Lari cepat, akan ada lebih banyak binatang naga bumi dalam beberapa saat. King Sui menyuruh Hai Dongqing pergi dengan cepat. Kali ini, cepat dan mudah untuk membunuh Earth Dragon Beast karena memiliki kelemahan. Itu sudah sangat lambat untuk memulai, sehingga King Sui terus melemahkannya, kecepatannya pada dasarnya dianggap lumpuh. Burung api di sisi lain, sangat cepat, terutama ketika berada dalam kondisi Dancing Phoenix of the Nine Heavens. Binatang naga bumi tidak bisa berbuat apa-apa selain dipukuli. Suara menderu putus asa menyebabkan King Sui merasa takut. Untungnya, Earth Dragon Beast yang lemah tidak bisa menerima serangan sengit dari Firebird. Dalam beberapa saat, Earth Dragon Beast yang sangat besar telah dibakar menjadi abu. King Sui dengan cepat pergi dengan Hai Dongqing yang tercengang. Dia masih tenggelam dalam keterkejutan yang dialami beberapa waktu lalu. Binatang iblis dengan kekuatan yang hampir setara dengan prajurit manusia yang melewati peak Grade One Martial Saint. Memikirkan bahwa dia hanya perlu beberapa saat untuk membakarnya menjadi abu tanpa ada kesempatan untuk melakukan serangan balik. Kekuatan seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan itu? Dia hanya melihat King Sui bergerak sesekali dan memulai beberapa serangan dan Earth Dragon Beast sudah hampir mati terbakar oleh Firebird yang perkasa. Bagaimana ini tidak membuatnya takjub? Baru sekarang dia akhirnya mengerti bahwa jumlah kekuatan yang ditunjukkan King Sui di masa lalu hanyalah puncak gunung es. Dia sudah bisa membunuh binatang naga bumi hanya dengan binatang iblisnya, jadi kekuatan macam apa yang benar-benar dia miliki. Dia masih sangat muda. Hal yang paling menakutkan tentang dia adalah tingkat yang luar biasa di mana kultivasinya tumbuh. Kembali ketika mereka berada di benua awan hijau, Hai Dongqing sudah merasa bahwa pria ini luar biasa. Kemudian, dia menyadari bahwa tingkat kemajuan tingkat kultivasinya sangat cepat dan yang mengejutkannya, selama dia datang ke benua tengah, dia telah mencapai tingkat kekuatan semacam ini. Sepanjang jalan, King Sui sekali lagi melenyapkan beberapa binatang iblis hampir pada tingkat binatang naga bumi. Untungnya, dia memiliki alam valet jade immortal, burung api hanya membutuhkan waktu setengah jam di dunia nyata untuk menggunakan Phoenix Dance of the Nine Heavens karena perbedaan aliran waktu antara alam dan dunia luar. Ketika King Sui melemahkan musuhnya, terutama ketika itu dengan sengatan jarum racun Kaisar Ratu Lebah Giok, dia akan dapat melukai musuhnya secara fatal di negara bagian satu dengan gajah. Tapi dia perlu menggunakan teknik kerusakan kritis. Sekarang, keduanya sudah lama mengambil semua binatang iblis mereka. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Danau Rubah Abadi dengan hati-hati. Danau Rubah Abadi sudah terlihat. Danau Rubah Abadi tidak terlalu besar. Namun demikian, kemungkinan besar masih memiliki diameter yang melebihi 20 li. Jejak fluktuasi spiritual bisa dirasakan keluar dari air Danau Hijau Giok. Tanaman di tempat ini sangat dekat satu sama lain. Ini juga merupakan tempat di mana King Sui dan Hai Dongqing bisa bersembunyi. Terus-menerus ada binatang iblis besar dan binatang terbang yang muncul dari sisi Danau Rubah Abadi. Biasanya, mereka akan pergi setelah mereka selesai meminum air di sini. Tentu saja, akan ada beberapa yang lebih suka tinggal di sini. Bahkan, beberapa bahkan mulai berbaring tengkurap di tanah untuk tidur siang. Baik King Sui dan Hai Dongqing bersembunyi di celah di antara 3 pohon besar. Meskipun itu hanya dianggap sebagai celah, itu memiliki cukup ruang untuk 3 orang berdiri berdampingan di dalamnya. 3 pohon besar dengan ketinggian yang tidak sama bersama-sama membentuk celah seukuran ruangan kecil. Dari sudut pandang binatang iblis besar, hampir tidak ada celah di tempat ini. Ini adalah tempat persembunyian terbaik yang ditemukan King Sui dan Hai Dongqing setelah melihat-lihat untuk waktu yang lama. AST 699 pertempuran kuat antara binatang iblis dan kemunculan tiba-tiba dari Rubah Abadi 5 ekor. Meskipun lokasi di sini tidak dianggap sangat luas untuk mereka berdua, itu sudah cukup. Namun, itu hanya bisa dianggap sebagai celah tipis untuk binatang iblis yang sangat besar itu. Mereka mengamati pergerakan Rubah Abadi sambil memperhatikan sekeliling mereka pada saat yang bersamaan. Lagi pula, ada banyak binatang iblis yang kuat dan mematikan di daerah itu. Jika ada Rubah Abadi yang muncul nanti, tetaplah di sini dan jangan keluar apapun yang terjadi. Kamu wanita yang pintar, jadi kamu harus mendengarkanku. King Sui mengulangi lagi. Aku mengerti,
Kau mengatakan ini untuk ketiga kalinya, kata Dong Haiking. Dia merasa itu lucu, tetapi dia merasa sangat bahagia pada saat yang sama. Selain itu, ada juga perasaan yang tak terlukiskan. Tujuan dari banyak binatang iblis yang datang untuk minum adalah danau rubah abadi. Kebanyakan dari mereka tidak akan tinggal lama dan pergi setelah minum. Meskipun begitu, hampir tidak ada akhir dari binatang iblis yang datang. Sebelum satu kelompok pergi, yang lain akan tiba. Alam itu sangat misterius. Saat ini misalnya, binatang iblis dari tingkat budidaya yang berbeda dapat hidup berdampingan secara harmonis. Mereka tidak saling menyerang saat bertemu. Banyak binatang iblis bepergian dalam kelompok. Kekuatan kelompok kolektif itu luar biasa. Begitu sekelompok binatang iblis tiba, orang-orang yang melintasi sendirian akan pergi sementara bahkan jika mereka tidak mengisi air. Mereka diam-diam akan menunggu di daerah terpencil dan kembali lagi nanti, setelah kelompok itu pergi. King Sui melihat sekelompok besar Earth Dragon Beast setengah hari kemudian. Ada tidak kurang dari 100 dari mereka dalam kelompok. Untuk binatang iblis pada level ini, sekelompok 100 sudah dianggap cukup kuat. Dengan benar, masing-masing dari mereka akan mengambil ruang 30 meter persegi. Namun pada kenyataannya, masing-masing dari mereka perlu mengambil ruang 60 meter persegi. Tidak mungkin bagi mereka untuk berdiri sangat dekat satu sama lain tanpa celah di antaranya. Karena itu, ketika kelompok seperti itu tiba, mereka perlu menempati puluhan ribu meter persegi. Kelompok binatang naga bumi ini tampak sangat agung. Karena mereka berjarak satu sama lain, mereka melihat sebagian besar jalan di jalan. Yang memimpin adalah binatang naga bumi ungu yang berukuran sekitar 100 meter. Itu berkali-kali lebih besar dari binatang naga bumi biasa dan memancarkan aura arogansi yang besar. Raja binatang naga bumi. Tak perlu dikatakan bahwa binatang naga bumi ini adalah penguasa dari semua binatang naga bumi. Itu juga jauh lebih kuat dari Earth Dragon Beast biasa. King Sui tidak bisa mengatakan tingkat kultivasinya. King Sui merasa bahwa dia mungkin tidak dapat menghadapinya bahkan jika dia melemahkan tingkat kultivasinya. Ini adalah perasaan naluriah. Selain itu, ada sekitar 100 binatang naga bumi lainnya. 4 binatang naga bumi di sebelah Raja Binatang Naga Bumi sudah menonjol di antara kelompok karena tingginya lebih dari 70 meter. Keempatnya seharusnya juga memegang semacam kepemimpinan di antara binatang naga bumi. Selain Raja Binatang Naga Bumi, keempatnya harus menjadi yang terkuat di grup. Waktu yang dibutuhkan kelompok Earth Dragon Beast untuk minum lebih lama daripada binatang iblis lainnya. Raja Binatang Naga Bumi adalah yang pertama minum, diikuti oleh 4 sub-pemimpin. Kemudian binatang naga bumi lainnya minum. Binatang naga bumi yang berdiri bersama mengambil lebih dari 3000 meter di sebelah danau. King Sui merasa bahwa binatang naga bumi adalah salah satu kelompok binatang iblis yang lebih kuat di lembah rubah abadi. Baik King Sui dan Hai Dongqing mencoba yang terbaik untuk berhati-hati. Mereka mencoba untuk hanya mengambil napas sesedikit mungkin, apalagi berbicara. Mereka tidak berani mengedarkan teknik bela diri mereka atau bahkan memancarkan sedikit kekuatan. Sehari berlalu tanpa jejak rubah abadi. Saat malam tiba, semua burung kembali ke sarang mereka dan banyak binatang iblis juga kembali ke persembunyian mereka untuk beristirahat. Hanya binatang iblis nokturnal yang tersisa berkeliaran di hutan dan pegunungan. Mereka berdua pergi dan menemukan tempat terpencil untuk mendirikan tenda. King Sui dengan cepat terbangun ketika dia mendengar alarm dari Diamond Giant Elephant di tengah malam. Ketika dia keluar, dia melihat bahwa itu berputar-putar dengan gelisah. King Sui bisa merasakan aura yang luar biasa di daerah itu. Nona Hai pertama, apakah kamu sudah bangun? King Sui memanggil ke arah tenda Hai Dongqing. Aku sudah bangun. Hai Dongqing keluar. King Sui mengemasi tenda sebelum lepas landas dengan Diamond Gigantic Elephant bersama Hai Dongqing. Keduanya bisa merasakan aura yang kuat, tapi mereka tidak tahu lokasi pasti asalnya. Inilah alasan mengapa King Sui merasa panik. Dia tidak tahu ke arah mana harus berlari. Hal terbaik yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah menghadapi perubahan dengan tetap berada di tempatnya. Mereka berdua menemukan area yang lebih tersembunyi untuk bersembunyi dengan Diamond Giant Elephant. Mereka mulai menunggu dan mengamati setiap perubahan di sekitarnya. King Sui sepenuhnya siap untuk kabur jika mereka tidak bisa mengatasinya. Tiba-tiba, jeritan bernada tinggi datang menembus udara dari timur. Tepat saat King Sui bersiap untuk melarikan diri ke utara atau selatan, raungan yang luar biasa datang dari selatan. Wajah King Sui berubah. Aura mengerikan terpancar dari sisi barat dan dari belakang mereka. Baru sekarang dia mengerti mengapa ada perasaan aura yang luar biasa turun pada mereka. Dia benar-benar mendapat kejutan sebelumnya.
Tekanan luar biasa itu berarti bahwa perbedaan antara level mereka terlalu signifikan. Tidak ada kemungkinan mereka cocok. Sekarang dia menyadari itu berasal dari 4 binatang iblis yang kuat. Tidak heran aura itu datang dari segala arah. Burung mistik binatang pertama yang memasuki pandangan King Sui adalah burung mistik, binatang iblis Peak Martial Saint. King Sui tidak yakin apa tingkat kultivasinya, tapi itu adalah musuh bebuyutan binatang iblis tipe ular beludak. Jika binatang iblis tipe ular beludak menemukannya, mereka harus lari dan bersembunyi. Ketika sayap mistik berterbentang, itu membentang 100 meter. Itu dengan bulu yang seperti perunggu, dan itu memberikan perasaan yang menakjubkan, mendominasi dan tajam. King Sui telah lama menyimpannya Diamond Gigantic Elephant dan sekarang menatap Mystic Bird yang sangat jauh. Dia tidak terlalu memperhatikan ketika dia tiba di sini tadi malam. Baru sekarang dia menyadari medan berbatu ini memiliki banyak bebatuan yang berwarna merah. Fisik King Sui cukup bagus, jadi dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa mereka diwarnai merah karena darah. Beberapa di antaranya juga cukup segar, baru diwarnai beberapa hari yang lalu. The Mystic berterbang di udara sementara sosoknya yang besar memancarkan cahaya hijau samar di tengah langit yang gelap. Meski gelap, King Sui dan Hai Dongqing masih bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Hanya saja pada saat ini mereka bahkan tidak berani menghembuskan napas. Binatang iblis di barat juga muncul dengan cepat setelahnya. Itu adalah Skywolf hitam pekat. Hanya matanya yang berwarna merah darah yang menunjukkan cahaya mengerikan. Panjangnya sekitar 100 meter dan tingginya lebih dari 20 meter. King Sui sedikit tercengang saat ini karena dia tidak dapat memahami situasi saat ini. Itu adalah satu hal jika hanya ada 2 dari mereka yang bertarung, tapi mungkinkah itu pertarungan kelompok? Sama seperti King Sui merasa bingung, 2 binatang iblis muncul dari selatan dan utara masing-masing. Yang muncul dari selatan adalah singa biru es yang tampak sangat besar dan megah. Singa ganas api es. Orang besar ini, yang tidak lebih kecil dari 100 meter, sebenarnya adalah Ice Fire Ferocious Lion. Itu adalah binatang iblis yang kuat yang mengendalikan api es. Tingkat kultivasinya setidaknya Peak Martial Saint juga. King Sui tercengang ketika dia melihat binatang iblis di utara. Pada saat yang sama, nyala api yang tidak diketahui mulai muncul dari dalam tubuhnya, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari keluar. Hai Dongqing menyadari ada yang tidak beres dengan King Sui, jadi dia menariknya kembali dan memberi isyarat agar dia tidak gegabah. King Sui meraih tangan lembut Hai Dongqing dengan erat dan mengangguk. Hai Dongqing tersipu dan menarik tangannya. Dia telah meraih tangan King Sui dengan panik sebelumnya. Dia tidak tahu apakah King Sui sengaja mencoba mengambil keuntungan darinya. Seekor rubah putih salju besar muncul dari utara. Panjangnya juga sekitar 100 meter. Bahkan selama langit malam yang gelap gulita ini, itu masih tampak seperti gumpalan salju putih. Matanya seperti batu giok hitam yang memancarkan cahaya aneh. Itu cepat seperti kilat, dan muncul di sebelah Skywolf dalam sekejap. Hal yang menarik King Sui sebelumnya adalah 5 ekornya yang besar. Masing-masing panjangnya sekitar 50 meter, hampir sama panjangnya dengan tubuh iblis rubah. Ekor besar rubah sangat menonjol, memberikan perasaan koordinasi yang berbeda dan memamerkan keindahannya yang luar biasa. Karena betapa gesit tubuhnya yang besar, ia juga memancarkan keindahan yang tak terlukiskan. King Sui sangat bersemangat saat ini. Itu akhirnya muncul. Rubah abadi itu bahkan rubah abadi 5 ekor. King Sui tidak yakin apakah dia harus merasa bahagia atau muram. Tubuh rubah abadi 5 ekor adalah yang terbesar di antara semua rubah abadi. Faktanya, mencapai panjang 100 meter adalah titik penting bagi binatang iblis. Binatang iblis yang merupakan Peak Martial Saint atau lebih rendah akan mencapai maksimum 100 meter. Kebanyakan dari mereka tidak akan terus tumbuh setelahnya. Adapun binatang iblis yang melebihi level Peak Martial Saint, King Sui tidak tahu. Rubah abadi akan menjadi lebih kecil ukurannya setelah mereka memperoleh 5 ekor. King Sui akhirnya mengerti. Ice Fire Ferocious Lion dan Five-Tailed Immortal Fox adalah pembantu yang ditemukan oleh masing-masing pihak. Apa yang membuat King Sui merasa paling tidak nyaman adalah bahwa Skywolf dan Five-Tailed Immortal Fox memiliki ukuran yang hampir sama ketika berdiri bersebelahan. Hanya saja yang satu gelap gulita sementara yang lain seputih salju. Ning, mengaum. Kedua belah pihak memulai teriakan rendah. Mata King Sui terfokus pada rubah abadi 5 ekor sejak awal. Selama dia bisa mendapatkan sebagian dari darahnya, dia akan bisa memperbaiki pelet abadi dan secara signifikan meningkatkan tingkat kultivasinya. Ketika itu terjadi, binatang iblis yang sangat kuat ini tidak akan dianggap apa-apa baginya. King Sui merasa dia akan lepas kendali semakin dia terus memikirkannya. Darahnya naik ke otaknya,
wajahnya menjadi merah padam dan matanya mulai berbinar-binar. King Sui tidak pernah mendambakan kekuasaan begitu banyak sebelumnya. Sekarang, ekspresinya menyebabkan Hai Dongqing sangat khawatir. Wajah King Sui tampak terlalu bersemangat, yang menyebabkan dia mulai panik. Dia tidak bisa membantu tetapi menarik pakaiannya dengan lembut. King Sui tahu bahwa dia pasti membuatnya takut. Dia tersenyum untuk menyampaikan bahwa dia baik-baik saja. Mereka berdua tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Mengaum, Ning, tangisan mereka sepertinya semakin heboh. Ada kemarahan dalam suara mereka. Tiba-tiba, Ice Fire Ferocious Lion memuntahkan sejumlah besar api biru es ke arah Skywolf yang hitam pekat. Skywolf adalah eksistensi tingkat tertinggi di antara semua binatang iblis tipe serigala. Itu telah mencapai level di antara serigala kelas atas. Melihat api es yang menyerang, itu memuntahkan kabut hitam pekat. Kegelapan malam pun tak mampu menyembunyikan kabut hitam. Cici, tidak tahu serangan mana yang mempengaruhi yang lain, semuanya menghilang. Sekarang, keheningan itu terhapus. Kedua belah pihak berlari ke arah satu sama lain di tengah raungan keras dan kekuatan yang memancar, sementara seluruh tempat berubah menjadi berantakan total. Ice Fire Ferocious Lion menghadapi Skywolf, sedangkan lawan Mystic Bird adalah Five-Tailed Immortal Fox. Sosok putih rubah abadi 5 ekor berlari ke arah burung mistik dengan lompatan, 5 ekornya melengkung ke atas pada saat yang bersamaan. Ning, Mystic Bird juga tidak kalah, ia mengepakkan sayapnya yang besar dan berlari menuju rubah abadi 5 ekor. King Sui mengawasi burung mistik dan rubah abadi 5 ekor. Otaknya berputar sangat cepat, dan alisnya juga sedikit berkerut. AST-700 memperoleh darah rubah abadi 5 ekor. Dalam sekejap, seluruh tempat sudah menjadi reruntuhan. Seluruh tempat itu berantakan. Untungnya, pertempuran hanya terjadi di tengah langit. Jika tidak, permukaannya tidak hanya akan berantakan, seluruh hutan batu akan hancur total. Pertarungan antara binatang iblis raksasa terlihat sangat spektakuler dan luar biasa. Mereka tidak hanya menggunakan inti dalam mereka untuk memulai serangan inti dalam, mereka juga mengandalkan fisik mereka yang kuat untuk terus berbenturan dan menggigit satu sama lain. Bang-bang, suara menindas yang keras dan jelas bergema sangat jauh. Kekuatan bertabrakan yang kuat jelas melebihi apa yang bisa dilakukan oleh prajurit manusia karena tubuh binatang iblis beberapa kali lebih kuat. Ice Fire Ferocious Lion mengambil kesempatan untuk menghembuskan api es biru yang melimpah di tengkuk Skywolf. Setelah itu, ia mengambil kesempatan lain dan secara berurutan menghembuskan 2 api biru es dan dengan cepat menggaruk Skywolf dengan keempat cakarnya. Dengan tindakannya yang megah, singa menciptakan serangkaian bayangan gelap yang sangat besar. Kecepatannya secepat kilat. Sudah menjadi sifat serigala untuk menjadi licik. Mereka juga profesional dalam hal menyembunyikan diri. Namun kali ini, serigala harus menghadapi bahaya satu demi satu. Meskipun demikian, Skywolf tampaknya tidak menunjukkan sedikit pun perhatian. Tiba-tiba, itu mengeluarkan raungan keras ke langit. Mengaum, lingkaran cahaya samar muncul dari tubuh hitam legamnya dan benar-benar menghalangi nyala es yang tebal. Setelah itu, tiba-tiba ia membalikkan tubuhnya dan tiba-tiba menggaruk perut Ice Fire Ferocious Lion dengan cakarnya yang seperti baja. Semuanya terjadi sangat cepat. Perlu dicatat bahwa kelemahan binatang iblis sering terletak di perutnya. Ice Fire Ferocious Lion segera menarik cakarnya untuk melindungi perutnya. Tapi tepat pada saat ini, Skywolf keras mencambuk ekornya ke arah tengkuk Ice Fire Ferocious Lion. Bang! The Skywolf terus menggaruk perut Ice Flame Fierce Lion dengan cakarnya dalam upaya untuk mematahkan pertahanannya tetapi ekornya yang besar terus mencambuknya seperti cambuk besar. Ming! Pada saat ini, Mystic Bird dengan keras memuntahkan bola api hijau ke arah Skywolf. Bola api itu hanya seukuran kepalan tangan. Itu dengan cepat berjalan menuju inti dalam Skywolf. Api kayu hijau. King Sui tahu bahwa ini adalah api paling kuat dari Mystic Bird. Itu hampir setara dengan api neraka burung api. Namun, Mystic Bird tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, ia bahkan mampu mengompres api menjadi ukuran yang sangat kecil. Itu pasti memiliki kekuatan yang menakutkan. Untuk serangan Ki Pedang dan Kor Ki Binatang Iblis, ukuran yang lebih besar tidak berarti lebih banyak kekuatan. Sebaliknya, untuk serangan Firebird dan Mystic Bird, serangan api mereka akan memiliki kekuatan yang lebih besar jika ukurannya lebih kecil. Skywolf dengan cepat membalik dan menghindari nyala api. Api Greenwood hampir tergores melewati Skywolf saat terbang. King Sui benar-benar terkejut. Binatang iblis pada tingkat kultivasi semacam ini benar-benar cerdas. Mereka benar-benar tahu metode menyelamatkan teman mereka ini. King Sui melihat ke arah Mystic Bird, sepertinya ini bukan hanya kebetulan. Burung mistik itu cerdas. Serigala langit juga tidak buruk.
Sementara Mystic Bird terganggu, rubah abadi 5 ekor mengambil kesempatan dan dengan cepat pindah ke sisi Mystic Bird. Itu membentuk jaring besar dengan kelima ekornya yang besar dan menyelimuti Mystic Bird. Ming, Mystic Bird merasa terintimidasi dan segera membuka kedua sayapnya. Bang bang bang, itu adalah serangkaian suara keras yang sangat besar. Bulu-bulu yang tampak seperti terjerat dengan logam jatuh satu demi satu. Rubah abadi 5 ekor menembus sayap Mystic Bird dengan ekornya yang panjang dan segera mengikatnya dengan erat. Mengaum, Ice Flame Fierce Lion mengeluarkan raungan kemarahan dan ingin menyelamatkan Mystic Bird. Namun, Skywolf yang licik di sampingnya dengan keras kepala menekannya. Ming, batang tubuh Mystic Bird diikat oleh ekor rubah abadi. Di bawah kurungan rubah abadi, ia bahkan tidak dapat menembakkan api Greenwood. Diikat dengan cara ini, Mystic Bird sudah dianggap tidak berguna. Senjata paling mematikan dari Immortal Fox adalah 5 ekornya. Bahkan jika itu tumbuh menjadi ukuran dewasa dan berubah menjadi rubah abadi berekor 9 di masa depan, ia masih dapat mengubah ukuran ekornya sesuka hati. Bahkan, itu akan lebih kuat dan mampu mengikat makhluk yang panjangnya ratusan meter. Burung mistik berkicau terus-menerus tetapi hanya dalam upaya yang sia-sia. Itu tidak bisa berbuat apa-apa dan sepertinya meminta bantuan Ice Fire Ferocious Lion. Itu mungkin mimpi yang indah, tetapi seringkali, kenyataan itu kejam. Memang benar bahwa hal-hal serupa akan sering berakhir bersama. Mempertimbangkan bahwa rubah juga licik, wajar jika Skywolf dan rubah abadi 5 ekor akan berakhir bersama. Sebagai perbandingan, Mystic Bird dan Ice Fire Ferocious Lion berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mystic Bird adalah burung yang terhormat. Itu memiliki sikap yang lurus dan juga salah satu binatang terbang paling benar di dunia 9 benua. Itu tidak akan pernah menyerang manusia tanpa sebab. Bahkan, itu akan menyelamatkan mereka. Ada banyak legenda tentang Mystic Bird. Pada dasarnya, itu dianggap sebagai binatang yang membawa berkah. Namun sekarang, itu diikat erat oleh rubah abadi 5 ekor. Pada saat ini, rubah abadi 5 ekor berbalik dan melihat ke arah burung mistik yang terikat erat. Tampaknya ada senyum arogan dan licik di wajah rubahnya. Burung mistik tidak bisa mati. King Sui bingung. Namun, dia tahu bahwa Mystic Bird tidak bisa mati. Setelah mati, Ice Flame Fierce Lion juga akan menjadi sangat rentan. Pada saat itu, rencananya untuk mendapatkan darah rubah abadi akan hancur. Tetap di sini dan jangan bergerak. Ingat, jangan bergerak. King Sui dengan lembut berbisik ke telinga Hai Dongqing. Perasaan mati rasa dan gatal di telinga Hai Dongqing membuatnya merona. Tapi dengan sangat cepat, dia dikejutkan oleh kata-kata King Sui, apa yang ingin kamu lakukan? Jadilah gadis yang baik dan dengarkan aku. Ingat apa yang saya katakan. King Sui sekali lagi mengingatkannya. Dia perlahan berjalan keluar dan segera mengoperasikan kekuatannya sampai ke puncaknya. Dia juga memanggil Diamond Gigantic Elephant dan mengeluarkan Valet Gold Divine Shield dan Big Dipper Sword. Vajra menaklukkan setan. Jimat surgawi. Mata emas berapi-api. Ki Kaisar. King Sui tidak peduli tentang apapun. Dia segera menyerangnya dengan penghindaran berlian instan. Dia menggunakan semua kemampuannya yang melemah serta memanggil Kaisar Giok Ratu Lebah dan kupu-kupu berwarna emas perak. Sengatan pembunuh racun. Hal membatu. King Sui tidak berani menyembunyikan keahliannya. Dia menggunakan apapun yang dia anggap berguna dalam situasi tersebut. Setelah dia melakukan semua ini, dia mengeluarkan 2 bola besi beku dan segera melemparkannya ke arah kepala rubah abadi 5 ekor dengan teknik senjata tersembunyi, ledakan naga kembar. Ming, King Sui tidak tahu apakah jimat surgawi dari sebelumnya benar-benar berfungsi. Namun, beberapa teknik pelemahan tidak dapat dihindari. Dia tidak benar-benar merasakan penurunan kekuatan musuhnya. Mengikuti kicauan yang bergema, cahaya berwarna hijau kayu menyala. Burung mistik membebaskan diri dari rubah abadi 5 ekor. Saat ini, rubah abadi 5 ekor tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk menjebak burung mistik. Sebenarnya, pihak yang dibantu King Sui pasti akan muncul sebagai pemenang. Ini karena 4 binatang iblis yang kuat memiliki kekuatan yang hampir sama. Sebelumnya, King Sui tidak berani masuk karena binatang iblis berbeda dari manusia. Jika dia diserang oleh mereka berempat segera setelah dia muncul, segalanya akan menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, King Sui bergerak pada saat Skywolf dan Ice Fire Ferocious Lion masih bertarung satu sama lain dan ketika Mystic Bird sedang berjuang melawan rubah abadi 5 ekor. Alasan mengapa King Sui memilih Mystic Bird adalah karena sifatnya yang terhormat, tidak seperti Skywolf yang licik dan rubah abadi 5 ekor. Belum lagi tujuannya datang ke sini justru untuk membuat rubah abadi berekor 5 berdarah. Ini adalah hal yang paling penting. Meskipun King Sui memilih Mystic Bird, itu masih menanggung risiko yang sama.
Keberuntungan datang dari bahaya, belum lagi King Sui juga telah mempersiapkan dirinya untuk melarikan diri. Oleh karena itu, ini adalah pilihan terakhirnya. Jika dia tidak bergerak dan kedua Mystic Bird dan Ice Fire Ferocious Lion akhirnya terbunuh, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan rubah abadi 5 ekor pergi. Mystic Bird yang berhasil membebaskan diri sepertinya sangat marah. Sebelumnya, jika bukan karena Ice Fire Ferocious Lion, itu tidak akan diikat dengan mudah oleh Five-Tailed Immortal Fox. Begitu membuka mulutnya, bola api hijau bisa terlihat menembak ke arah kepala rubah abadi 5 ekor. Bersamaan dengan itu, saat mengepakkan sayapnya, sepasang sayap seperti baja melesat di udara menuju rubah abadi 5 ekor. Saat ini, otak King Sui bekerja sangat keras. Dia berharap tidak ada pihak yang menang sehingga dia bisa mendapatkan manfaat maksimal darinya. Namun, dia tahu bahwa kemungkinan ini terjadi cukup rendah. Meskipun binatang iblis tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, mereka masih memiliki indera yang sangat tajam. Misalnya, rubah abadi 5 ekor berencana untuk membuang segalanya dan melarikan diri. Seperti King Sui akan membiarkannya pergi. Ketika dia melihat rubah abadi 5 ekor mengeluarkan cahaya perak, dia dengan cepat melemparkan tali pengikat iblis ke sana. King Sui tidak tahu teknik pertempuran apa yang digunakan rubah abadi 5 ekor. Namun, dia tahu bahwa itu jelas bukan teknik pertempuran yang digunakan untuk melarikan diri. Secara kebetulan, tali pengikat iblis juga bisa mengganggunya menggunakan teknik pertempuran. Pada saat ini, Mystic Bird tiba, menyebabkan rubah abadi 5 ekor melarikan diri segera. Tapi sekarang, ada kesenjangan besar antara kekuatan mereka. Meskipun rubah berhasil menghindari serangan cakarnya, perutnya masih terluka karena sayap besar Mystic Bird. Darah segar segera mulai mengalir keluar. King Sui tidak berani melambat. Penghindaran berlian seketika. Dia dengan cepat muncul di bawah tempat di mana binatang iblis ekor 5 berdarah dan mengeluarkan botol porselen besar yang telah lama dia siapkan. Setelah mengisinya, dia menyegelnya dan melemparkannya ke alam valet jade immortal. King Sui takut itu tidak cukup. Jadi, dia mengisi 2 botol lagi. Jumlah darah ini seperti rambut dari 9 ekor lembu ke rubah abadi 5 ekor, terutama sekarang karena darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Ini membuat King Sui merasa sangat boros karena dia telah berusaha keras mencari darah rubah abadi. Segera setelah King Sui mendapatkan darah dari rubah ekor 5, dia merasa jauh lebih tenang dan tidak terlalu cemas. Sekarang, dia ragu-ragu apakah dia harus meninggalkan tempat ini karena sebenarnya, nasib tempat ini tidak ada hubungannya dengan dia. Karena gangguannya, rubah abadi 5 ekor dan serigala langit yang awalnya diuntungkan langsung mendapatkan semua keuntungan mereka berbalik melawan mereka. Ini sepertinya tidak adil bagi mereka. Sepertinya tidak ada yang namanya keadilan di dunia, termasuk manusia. Manusia yang kuat akan diberikan hak istimewa untuk memiliki harem dan menjalani kehidupan yang mewah sedangkan beberapa orang bahkan tidak akan bisa menikahi wanita jelek. Generasi selanjutnya dari keluarga kaya khususnya, mereka sudah ditakdirkan untuk memiliki lebih banyak hal daripada orang-orang yang menghabiskan hidup mereka berjuang untuk mencari nafkah. Demikian pula di dunia binatang, misalnya sekelompok serigala, pemimpin serigala akan memiliki semua serigala betina. Kemanapun Anda pergi, aturannya tetap sama. Orang-orang yang mampu pada akhirnya akan mendapatkan banyak hal. King Sui berencana untuk membiarkan rubah abadi 5 ekor hidup. Bagaimanapun, dia berhasil mendapatkan darah rubah abadi karena itu. Tetapi ketika dia melihat ekspresi jahatnya, dia menarik kembali niatnya untuk melakukannya. Binatang iblis tipe rubah dan serigala adalah hewan iblis yang paling pendendam dan tidak tahu berterima kasih. Karena itu masalahnya, mereka yang mati di sini seharusnya yang terbaik. Juga, King Sui sudah lama menyukai kulit rubah yang berharga. Itu adalah kulit rubah abadi 5 ekor. Setiap kali burung mistik menggunakan api Greenwood untuk membakar rubah abadi 5 ekor, King Sui akan merasakan sakit yang menyiksa di hatinya. Itu sangat sia-sia karena kulit rubah abadi 5 ekor bernilai beberapa kota. Untungnya, rubah abadi 5 ekor hanya memiliki panjang 100 meter, dia sudah memiliki semua perkamen binatang yang dia butuhkan. King Sui melihat rubah abadi 5 ekor yang terluka perlahan memutar kepalanya untuk melihat Skywolf dan Ice Fire Ferocious Lion yang berjuang melawan satu sama lain. Sebagai perbandingan, meskipun Ice Fire Ferocious Lion hampir setara dengan Skywolf dalam hal kekuatan, itu tidak berpengalaman dan licik. Oleh karena itu hanya akan bisa menahannya untuk waktu yang singkat. Saat pertempuran berlangsung, itu akan mulai berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Satu-satunya hal yang tampaknya diinginkan oleh Skywolf adalah melarikan diri sekarang, tetapi ia diikat dengan keras kepala oleh Ice Fire Ferocious Lion. Jika ini terus berlanjut,
keduanya akan sibuk melawan satu sama lain. Mereka berdua sudah terluka. Jimat pengikat. King Sui mengambil kesempatan itu dan melemparkan jimat pengikat padanya. Binatang iblis ini semuanya adalah binatang iblis tipe kecepatan. Karena dia tidak berencana untuk membiarkan rubah abadi 5 ekor pergi, dia secara alami sampai pada kesimpulan untuk tidak membiarkan Skywolf melarikan diri juga. Kedua binatang iblis ini memiliki sifat licik. Hal pertama yang muncul di benak mereka begitu mereka menghadapi bahaya adalah melarikan diri. Sebagai perbandingan, Icefire Ferocious Lion dan Mystic Bird berbeda. Tidak masalah apakah itu manusia atau binatang iblis, King Sui paling membenci hal-hal yang dingin dan kejam. AST-701 Penyelesaian Pelet Abadi, Kartu Kristal Skywolf. Kematian Five-Tailed Immortal Fox telah dikonfirmasi dan King Sui sekarang menatap Skywolf. Dia bisa merasakan bahwa makhluk ini licik dan kuat, dan bisa membuat sebagian besar Beastamers menyerah untuk menjinakkan jenis demonic beast ini. Mereka tidak peduli jika mereka bisa berhasil, sebaliknya, mereka akan memilih untuk menyingkirkannya. Karakteristik paling penting yang dicari Beastamers pada seekor binatang adalah kesetiaan. Teriakan menyedihkan terdengar. Ketika King Sui melihatnya, rubah abadi 5 ekor jatuh. Sebuah lubang besar telah dibakar melalui kepalanya yang besar. Ning, The Mystic Bird menjerit bahagia sebelum menerkam Skywolf. Mengaum? The Skywolf tahu bahwa itu dalam bahaya dan dengan cemas melolong marah. Itu melompat-lompat dan menyebabkan banyak luka pada Icefire Ferocious Lion, namun, kondisinya juga tidak lebih baik. Tidak ada keraguan tentang siapa yang akan menang ketika itu 2 lawan 1. Pada akhirnya Skywolf, dengan nyawanya yang dipertaruhkan, telah memberikan pukulan berat pada Icefire Ferocious Lion. Itu membelah perut Icefire Ferocious Lion terbuka sehingga tidak ada yang tahu apakah itu akan selamat dari pukulan itu. The Skywolf mengerti bahwa tidak ada cara baginya untuk melarikan diri, jadi ia memutuskan untuk mengesampingkan pertahanannya dan bertarung sampai kematian yang pahit melawan Icefire Ferocious Lion. Lehernya dibakar oleh api es Icefire Ferocious Lion, dan kepalanya juga dihancurkan oleh cakar raksasa musuh. Tanpa gerutuan, Skywolf langsung mati dan jatuh. The Mystic Bird menyusul dan meraih Icefire Ferocious Lion saat turun dengan gemetar. Segera, darah segar Icefire Ferocious Lion mewarnai Mystic Bird menjadi merah. Ning. Tangisan sedih Mystic Bird menembus langit dan juga membuat King Sui merasa sedih. Dia tidak pernah menyangka bahwa binatang iblis bisa memiliki tangisan yang menyedihkan. Hai Dongqing telah berjalan menuju King Sui saat dia juga mendarat. King Sui, ini sangat menyedihkan. Bisakah kamu menyelamatkan Ice Lion itu? Mereka mengatakan bahwa wanita berhati lembut. Sejujurnya, King Sui sengaja merencanakan ini terjadi pada Icefire Ferocious Lion. Jika dia telah melemahkan musuh seperti yang dia lakukan pada rubah abadi 5 ekor, singa ganas api es tidak akan berakhir dalam keadaan ini. Namun, King Sui juga memiliki kekhawatirannya. Jika hanya ada satu binatang iblis, setelah King Sui melemahkannya, dia bisa melarikan diri bersama dengan Hai Dongqing. Jika ada 2 dari mereka, dia pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk melakukannya. Ning. Mystic Bird berdiri di sebelah Icefire Ferocious Lion sambil berulang kali berteriak dengan sedih. Hanya mereka yang telah melihat adegan ini sendiri yang akan mengerti bahwa binatang iblis juga memiliki perasaan dan dapat mengalami momen yang mengejutkan ini. King Sui tersenyum pahit dan mengeluarkan pelet 5 naga dan memberikannya kepada singa ganas api es. Setelah itu, dia mengeluarkan salep obat emas dan mengoleskannya sebagian besar ke luka mengerikan singa. Dia kemudian memberinya makan dengan pil esensi vital, untuk membantunya memulihkan esensi, ki, dan semangatnya. King Sui tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menyelamatkan Icefire Ferocious Lion. Setelah dia melakukan semua yang dia bisa, dia berjalan menuju 5 ekor Immortal Fox dan Skywolf kemudian melemparkan mayat mereka ke alam Valet Jade Immortal. Secercah cahaya muncul dari timur, saat matahari akan terbit. Mereka berada di Gunung Ichi Cloud, jika tidak, matahari akan terbit sejak lama. Kondisi Icefire Ferocious Lion telah stabil. Ketika binatang iblis yang kuat seperti ini tidak mati karena cedera, mereka akan dapat pulih dengan cepat. King Sui tahu bahwa dia harus pergi dan mengisyaratkan hal ini kepada Hai Dongqing. Ning, The Mystic Bird menundukkan kepalanya dan berteriak dengan suara lembut ke arah King Sui. Itu bahkan dengan lembut menggosok kepalanya yang besar ke arahnya. King Sui tiba-tiba merasa senang, mungkinkah ia telah memutuskan untuk mengikutiku di masa depan? Apakah Anda ingin mengikuti saya? Petik 2. The Mystic Bird mengeluarkan 2 tangisan saat menggelengkan kepalanya dan mencoba memberitahunya bahwa itu hanya mengungkapkan rasa terima kasihnya.
Meskipun King Sui kecewa karena Mystic Bird tidak setuju untuk mengikutinya, dia senang ketika memikirkan tujuan perjalanan ini yang merupakan darah rubah abadi. Dia menyimpan 2 botol di dalam alam Valet Jade Immortal sambil membawa 1 botol bersamanya. King Sui takut efek dan kesegaran darah rubah abadi akan hilang karena aliran waktu di alam Valet Jade Immortal. Karena itu, selama botol yang dia bawa tidak lebih dari 3 hari, itu masih bisa dianggap segar. Pada akhirnya, King Sui dan Hai Dongqing pergi. Meskipun Mystic Bird tidak tahan melihatnya pergi, burung itu juga tidak mengikutinya. Itu hanya bisa menonton dan berteriak beberapa kali saat King Sui menghilang di kejauhan. King Sui, apakah kita akan kembali sekarang? Hai Dongqing bertanya dengan lembut. Kami akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Perjalanan kami sejauh ini lancar. Kami akan tinggal di sini dan berkultivasi selama sebulan untuk menstabilkan kemampuan kami sebelum kami kembali. Bagaimana menurut Anda? Baiklah. King Sui tidak berharap Hai Dongqing setuju begitu saja. Baru tengah hari ketika mereka pergi, dia memutuskan untuk berhenti dan mencari tempat tersembunyi untuk beristirahat untuk saat ini. Mari kita tinggal di sini sebentar karena aku akan melakukan alkimia. Saya memiliki beberapa pil obat di sini yang akan berguna bagi Anda. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat berusaha menyerapnya selama waktu ini. Ada juga beberapa yang untuk binatang iblis, mungkin Anda bisa menggunakannya pada binatang roh perak Anda untuk mencapai terobosan. Saya memang mengatakan bahwa jika saya menemukan darah rubah abadi, saya akan memberi Anda beberapa hadiah. King Sui mengeluarkan beberapa pil binatang dan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang. Meskipun hanya ada beberapa dari mereka, masing-masing dapat dianggap berkualitas baik. Tidak perlu ragu, tunggu saja di sini dan jangan tinggalkan tempat ini. Saya akan selesai paling lama 6 jam dan jika terjadi sesuatu, saya akan tahu. King Sui memberikan pil obat dan selembar kertas yang mencatat efeknya pada Hai Dongqing. King Sui dengan senang hati memberikan itu padanya. Itu hanya caranya berbagi kebahagiaan dengan teman-teman setelah dia menerima manfaat besar. King Sui memanggil gajah raksasa berlian, burung api, dan lebah kaisar giok karena dia tidak akan merasa nyaman sebaliknya. Baru setelah dia melakukan ini, dia memutuskan untuk masuk ke dalam tendanya. Alam Valet Jade Immortal. King Sui tidak berani menunda. Dia tidak ingin menyia-nyiakan darah rubah abadi yang telah mereka dapatkan dengan cara yang luar biasa, jika tidak, dia akan menyesalinya. Dia kemudian mulai memperbaiki pelet abadi setelah dia mengedarkan 1 siklus teknik penguatan kuno dan memulihkan kemampuannya ke kondisi puncaknya. Pil ini adalah pil obat paling kuat yang pernah dia coba perbaiki sejak dia mulai melakukan alkimia. King Sui tidak pernah merasa begitu gugup untuk memurnikan pil sebelumnya. Dia tidak bisa menyia-nyiakan darah rubah abadi, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melindungi orang-orang pentingnya. Dia memilah ramuan obat yang dibutuhkan, membersihkannya, lalu menyiapkannya. Dia telah memilih hanya yang terbaik untuk setiap item dan kekurangan tidak boleh ada sama sekali. King Sui sangat percaya diri dalam melakukan alkimia ini. Setelah citranya tentang Yin yang telah mencapai terobosan sebelumnya, energi rohnya telah meningkat banyak dan itu membuatnya merasa bahwa melakukan alkimia sangat mudah. Proses alkimia yang membosankan sekarang dimulai. King Sui telah memusatkan seluruh perhatiannya untuk merasakan perubahan di kuali besi batu api emas, karena dia tidak khawatir bahwa dia akan diganggu di dalam alam Valet Jade Immortal. Berbagai ramuan obat berharga dengan kualitas terbaik ditempatkan di sekitar King Sui. Setelah jangka waktu tertentu, dia akan melemparkan beberapa dari mereka ke dalam kuali besi batu api emas dan juga akan mengubah tingkat api primordial sesuai kebutuhan. 1 hari telah berlalu. King Sui memasukkan beberapa ramuan obat lagi. 2 hari. 3 hari. Pada hari ketiga, suara siulan keluar dari kuali besi batu api emas saat King Sui akhirnya memasukkan semua ramuan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pelet abadi. 4 hari. 5 hari. Sepanjang jalan hingga hari ketujuh, King Sui tidak menghentikan api primordialnya. Selama proses tersebut, dia bahkan telah meminum Vital Essence Pil 3 kali untuk dapat melanjutkan. Ding! Sebuah suara merdu, bersama dengan cahaya ungu samar, keluar dari Golden Flint Iron Cauldron. Nada yang renyah dan merdu itu bahkan sebanding dengan suara memesona yang diteriakkan para wanita saat mereka berhubungan. Setelah 2 jam lagi, King Sui secara bertahap melambat hingga berhenti. Dia sangat lelah, ini adalah upaya paling melelahkan yang dia lakukan sejauh ini. Namun, dia tidak merasakan dorongan untuk istirahat karena emosinya gelisah dan dia tidak bisa tidak memikirkan Yuan Shu. Jika dia tidak mendapatkan resep alkimia untuk Vital Essence Pil darinya, tidak mungkin dia membuat pelet abadi. Segalanya tampak begitu kebetulan,
seolah-olah keberuntungannya cukup baik. King Sui tersenyum ketika dia memikirkan bagaimana dia selalu bertemu orang-orang yang membantunya di sepanjang jalan. Bahkan ada beberapa dari mereka yang akhirnya menjadi belahan jiwanya. Dia secara bertahap tertidur tanpa sadar saat dia membenamkan dirinya dalam pikiran yang dalam. Ketika King Sui bangun, 8 jam telah berlalu. Dia berjalan menuju Golden Flint Iron Cauldron dan membukanya, yang menyebabkan aroma ilusi yang menyegarkan menyebar. Itu memberi perasaan seolah-olah ada di awan. Ada pil obat berwarna ungu tunggal dengan ukuran ujung jari di dalam Golden Flint Iron Cauldron. Cahaya ungu dipenuhi dengan kecerdasan spiritual dan memberikan perasaan yang tak terlukiskan. King Sui menyimpannya dalam botol karena dia tidak berani mengambilnya sekarang karena dia ingin mencari tempat yang cocok untuk berkultivasi terlebih dahulu. Dengan waktu yang tersisa, dia memproses kulit dan inti rubah berekor 5. Saat dia akan melakukan hal yang sama pada mayat Skywolf, King Sui tiba-tiba memiliki ide untuk mencoba percobaan kedua di alkimia setelah dia mengingat pemurnian sebelumnya. Bahkan ketika dia tahu bahwa dia mungkin gagal, dia masih memutuskan untuk terus maju dan melakukannya. Dia mengeluarkan tungku penyulingan iblis primordial, yang dikatakan mampu memperbaiki apapun di dunia. King Sui telah berpikir untuk menggunakannya sebelumnya, tetapi mempertimbangkan konsekuensinya karena tingkat kultivasi seseorang. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan mampu memperbaiki apapun di dunia, jika tidak, dia mungkin menderita efek serangan balik. Dia memutuskan untuk tidak menundanya lagi saat dia menempatkan mayat Skywolf ke dalam tungku penyulingan iblis primordial. Dia tahu bahwa lebih banyak energi spiritual dalam mayat binatang iblis itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Kali ini, kemajuannya jauh lebih cepat. King Sui merasa bahwa dia mungkin tidak dapat menciptakan sesuatu yang baik karena dia tahu bahwa terlalu banyak energi spiritual telah hilang. Waktu yang dihabiskannya hanya setengah dari durasi ketika dia menyempurnakan White Jade Jiao, dan itu membuat King Sui tidak berharap terlalu banyak. Namun, dia sangat gembira ketika dia berhasil memperbaiki pelet abadi, sehingga suasana hatinya tidak terpengaruh saat dia melewati ini. King Sui melihat ke arah tungku untuk mengantisipasi ketika cahaya yang dikenal telah menyala untuk menunjukkan bahwa proses pemurnian berhasil. Ada kartu mengkristal di dalamnya dengan ukuran telapak tangan dan memiliki gambar menyematkan Skywolf berwarna hitam. King Sui bisa merasakan perasaan menakutkan darinya saat dia mengambilnya. Efek, serangan diam-diam, menangkap lawan tanpa disadari. Dapat untuk sementara memungkinkan pengguna memiliki kemampuan untuk menembus beberapa pertahanan lawan serta meningkatkan kecepatan. Peningkatan kecepatan serta peningkatan kekuatan menyerang. Sepertinya tidak buruk, tetapi tidak diketahui seberapa besar itu dapat meningkatkan kemampuan seseorang. King Sui berpikir pada dirinya sendiri saat dia mengesampingkannya. Masih banyak waktu yang tersisa. King Sui terus berkultivasi di alam Valet Jade Immortal. Tebasan guntur surgawi. Dalam terobosan sebelumnya, tebasan guntur surgawi telah mencapai keadaan alam puncak yang tidak jelas. Namun, jika dia ingin mencapai terobosan lain, kondisinya akan lebih keras. Ketika dia tidak ada hubungannya, binatang petir berwarna ungu akan berlari ke arahnya. Sekarang besarnya 3 meter dan saat ini sedang dalam fase di mana ia tumbuh pesat bersama dengan tingkat budidayanya. AST-702 membawa keberuntungan bagi suami. Mengkonsumsi pelet abadi di istana di Gua Dewa Abadi. Pertumbuhan Tunderous Beast saat ini tidak ada dalam daftar prioritas King Sui. Dia tidak khawatir tentang hal itu. Dengan adanya alam Valet Jade Immortal, tidak perlu stres lagi, hal-hal baik selalu layak untuk ditunggu. Selanjutnya, King Sui memiliki binatang iblis kuat lainnya seperti gajah raksasa berlian, burung api, ratu lebah kaisar giok, dan kupu-kupu berwarna emas perak. Jadi, hal terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatannya sendiri. Ketika King Sui akhirnya keluar, hari sudah sore. Tepat setelah dia berjalan keluar, dia melihat Hai Dongqing memberi makan Silver Spirit Beast the Beast Pill. Ketika dia menyadari bahwa King Sui telah keluar, Hai Dongqing tampak sangat bahagia. Bagaimana hasilnya? Apakah itu berhasil? Hai Dongqing memandang King Sui dengan prihatin dan bertanya. Dengan kehilangan besar klan Hai di sini, aku akan berhasil dalam setiap usaha. King Sui tersenyum. Kalimat ini menyebabkan Hai Dongqing tersipu karena apa yang King Sui bicarakan mengacu pada situasi tertentu di dunia 9 benua. Wanita, yang membawa keberuntungan bagi suaminya, terkadang dibandingkan dengan jimat keberuntungan. Namun, King Sui tidak membaca terlalu banyak tentang ini, dia hanya melihat binatang roh perak yang besar itu. Setelah mengkonsumsi Beast Pill, kemampuannya mengalami peningkatan yang signifikan, yang membuat Hai Dongqing sangat bahagia. Dalam hal obat-obatan,
binatang iblis kurang rentan terhadap mereka daripada manusia, inilah mengapa binatang iblis sangat kuat. Bahkan resistensi obat dalam ras manusia berbeda. Setiap orang berbeda satu sama lain, konstitusi dan kemampuan mereka tidak akan pernah benar-benar identik. Kemampuan Hai Dongqing tampaknya meningkat secara signifikan, tetapi mereka masih lebih lemah dibandingkan dengan Silver Spirit Beast. Dia sekarang juga memiliki set gaun pertempuran perak luan yang sangat kuat. Dengan set ini, dia bisa meningkatkan kemampuannya 1 kali lipat dan mungkin melakukan gerakan yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu dan pergi ke Gua Dewa Abadi. Kita bisa tinggal di sana untuk jangka waktu tertentu. Kami akan kembali lagi nanti, oke. King Sui tersenyum pada Hai Dongqing saat dia berkata. Hai Dongqing menganggukkan kepalanya, dia menemukan bahwa dia tanpa sadar telah mematuhi kata-kata pria ini, bahkan sampai menjadi kebiasaan, kebiasaan bergantung padanya, kebiasaan membiarkan dia membuat keputusan. Kesadaran ini membuatnya ngeri, dia selalu menjadi wanita mandiri. Ketika dia berada di benua Green Cloud, dia adalah pilar klan Hai, kartu truf terbesar klan Hai. Sejak dia tiba di benua tengah, rekan-rekannya juga berada di antara eksistensi puncak. Sifat mandiri yang dipupuknya ternyata tidak mudah diubah, meski terlihat lebih ramah. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya mulai berubah. Dia akan membuat keputusannya sendiri untuk semua hal di masa lalu, tetapi sekarang dia menjadi malas. Dia merasa bahwa dengan cara ini dia tidak harus menanggung semua tanggung jawab. Perasaan tidak harus menghabiskan seluruh energinya untuk mengkhawatirkan segalanya itu hebat. Apakah ini perasaan ketergantungan? Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bergantung pada seseorang atau dia tidak pernah ingin bergantung pada seseorang sebelumnya. Dia memiliki harga dirinya ditanamkan jauh di dalam dirinya. Dapat dikatakan bahwa dia sama sombongnya dengan pria lain. Namun, sekarang dia belajar bahwa perasaan ketergantungan ini cukup bagus, rasanya jauh lebih baik daripada mengelola semuanya sendiri dan berjuang sendirian. Dia merasa jauh lebih santai di hatinya. Aku akan membiarkan diriku bersantai selama periode waktu ini. Hai Dongqing berkata pada dirinya sendiri. Waktu untuk kembali sudah dekat. Mereka tiba kembali di Gua Dewa Abadi dalam waktu 2 hari. Tempat ini sama seperti sebelumnya tetapi perasaan mereka berbeda, terutama perasaan Hai Dongqing. Set gaun pertempuran perak luan yang dia kenakan sekarang diperoleh di sini, serta binatang roh perak di sampingnya, jadi dia merasa sangat dekat dengan tempat ini. Ketika mereka tiba di sini, hari sudah malam, jadi mereka beristirahat. Sama seperti di masa lalu, Hai Dongqing ada di dalam dan King Sui di luar. King Sui akan melepaskan binatang iblis untuk berjaga-jaga saat dia memasuki alam Valet Jade Immortal. Bahan sisa dari Five-Tailed Immortal Fox sudah dibuang oleh King Sui. Mayat Skywolf juga sudah disempurnakan. Alam Valet Jade Immortal dapat berisi banyak dari binatang iblis besar ini. Sachet Sutra Interspatial pasti tidak akan bisa melakukan itu. Perbedaan ruang penyimpanan antara keduanya tidak ada bandingannya. Lebih jauh lagi, alam Valet Jade Immortal dapat digunakan lebih dari penyimpanan. Penyimpanan hanyalah kemampuan paling dasar yang dimilikinya. Namun, hanya kemampuan ini saja yang bisa membuat siapapun menjadi gila karena cemburu. Ini memberi pemiliknya perasaan superioritas, membuat King Sui merasa lebih bersyukur. Ketika King Sui tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, dia selesai berurusan dengan kulit rubah abadi 5 ekor. Dia bermaksud menggunakannya untuk membuat mantel bulu rubah. Menempa senjata dan baju besi adalah beberapa hobi King Sui. Dia menikmati menonton ketika sesuatu menjadi lebih bagus, lebih praktis untuk digunakan dan lebih halus di tangannya. Dia senang melihat orang-orang di sekitarnya mengenakan baju besi yang dia buat dan memegang senjata yang dia tempa. Memikirkan anak-anaknya di benua Green Cloud, dan wanita yang dicintainya, King Sui merasa bahwa dia berhutang terlalu banyak pada mereka. Ini hanya perasaan yang dia miliki karena tidak ada dari mereka yang menyesal dan menjalani kehidupan yang bahagia. Adapun ibunya, King Sui selalu tahu bahwa dia menganggapnya sebagai orang paling mulia di dunia dan bahwa dia mencintainya dengan cinta yang paling tanpa pamrih. Memikirkan mereka, King Sui merasa sangat damai, mereka adalah dukungan mental King Sui, motivasinya, terlebih lagi, keluarga dan orang yang dicintainya, mereka adalah perlindungan spiritualnya. Dia membuat jaring laba-laba beracun Black Jade, tali pengikat setan, dan lonceng Soul Sake, obat-obatan yang disempurnakan, dan racun. Fermentasi anggur, mengolah dan meneliti seni kuliner. Dia juga membudidayakan Mighty Elephant Storm dan meneliti obat penyembuhan, terutama yang memiliki efek kuat. Ketika dia memiliki kesempatan, dia ingin bertemu Yuan Shu untuk melihat apakah dia memiliki resep alkimia seperti itu.
Kaki gajah perkasa Diamond Gigantic Elephant telah terjebak dalam tahap kesuksesan besar untuk waktu yang lama. Dia berharap ketika mereka pergi ke Southern Viewing Ministry Kontinen, dia dan Diamond Gigantic Elephant akan dapat menerobos ke Grand Perfection Stage dari Mighty Elephant Storm. Dengan cara ini mereka akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Kembali menghubungkan tinju Tai Chi, The Back Connecting Fist tidak mengalami terobosan cukup lama. King Sui tahu itu karena dia sering mengabaikannya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Tai Chi Fist selama latihan. Selanjutnya, saya bisa berlatih tinju menghubungkan kembali sebelum melatih tinju Tai Chi. King Sui berkata pada dirinya sendiri. Tanaman di alam Valet Jade Immortal tumbuh kuat dan sehat, bunga kehidupan, buah 5 elemen, pohon buah misterius, buah 5 elemen, persik keabadian, buah vermilion. Dia menggunakan beberapa kayu Qianji, yang dia dapatkan sebelumnya. Dia juga menanamnya di alam Valet Jade Immortal. Untuk saat ini, tidak ada perubahan signifikan untuk itu. Di sisi lain, kayu suram 1000 tahun telah tumbuh menjadi pohon kecil. King Sui tidak tahu apakah yang disebut senjata ajaib atau harta dapat disempurnakan, tetapi dia akan mencobanya ketika dia memiliki kesempatan. Dia juga telah mengumpulkan beberapa rumput ekor Phoenix. Dia juga berhenti menyempurnakan pelet revitalisasi hebat. Karena keterbatasannya, King Sui tidak memiliki banyak kegunaan untuk itu, kecuali jika dia mampu memperbaiki pelet revitalisasi besar dari dunia 9 benua. King Sui tahu bahwa dunia 9 benua memiliki versi pelet revitalisasi hebat. Meskipun efeknya tidak dapat menghidupkan kembali orang mati, itu bisa menyembuhkan luka apapun. Selama seseorang tidak mati, mereka bisa pulih. Itu adalah salah satu obat suci dari dunia 9 benua, benda suci untuk menyembuhkan orang. Memikirkan efek ajaib itu, King Sui menantikannya. Meskipun dia sudah memiliki benda suci, Golden Buddha Aura Lotus, benda suci yang lebih kuat dari pelet revitalisasi besar, harta seperti itu membutuhkan waktu lama untuk diregenerasi setiap kali dia menggunakannya. Gugusan rumput merah api itu sekarang bisa disebut pohon kecil, tingginya sekitar 33 cm, setebal jari, dahan-dahannya penuh dengan daun dan berdiri tegak dan kuat, sangat kecil namun memiliki vitalitas yang begitu kuat. Warnanya bahkan lebih merah menyala dari sebelumnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti gumpalan api. Burung api akan mengunjunginya setiap hari. King Sui merasa sangat curiga. Dia tidak tahu jenis rumput apa itu tetapi dia tahu bahwa rumput ini akan sangat membantu burung api. Karena dia tidak dapat memahaminya, dia berhenti memikirkannya, dia secara bertahap akan mengetahui lebih banyak tentangnya di masa depan. Hari kedua, King Sui menyelesaikan latihan paginya. Hai Dongqing sudah menyiapkan sarapan. Nona Hai, tolong ambil tugas jaga saya di pintu masuk hari ini. Saya tidak dapat diganggu hari ini, saya menyerahkan masalah ini di tangan Anda. King Sui berkata setelah makan. Memastikan, dia memanggil semua binatang iblis yang dia miliki, termasuk semua lebah Kaisar Giok. King Sui tidak akan membiarkan dirinya diganggu kali ini. Dia berulang kali mengingatkan Hai Dongqing bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa masuk. Di dalam istana di Gua Dewa Abadi, King Sui menyesuaikan kondisi tubuhnya ke kondisi paling optimal sebelum mengeluarkan pelet abadi. Di masa lalu, King Sui tidak akan berani mengkonsumsi pil ini dengan santai. Pil kelas ini dapat dengan mudah menyebabkan seseorang meledak dan mati karena energi yang terkandung dalam pil itu terlalu kuat. Karena alasan inilah, King Sui memikirkan patung dewa. Dia ingin menggunakan tekanan patung dewa untuk menekan energi dalam pil. Meskipun dia yakin dengan kekuatan tubuhnya, dia masih takut akan kecelakaan. Energi alam. Keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan. King Sui perlahan mengedarkan semua teknik di tubuhnya sebelum perlahan mengambil 10 langkah ke dalam tekanan besar. Baru setelah ini dia membuka botol berisi pelet abadi dan menelannya. Itu meleleh di mulutnya, segera, dicerna oleh teknik yang beredar King Sui. Pada saat itu, energi lemah menjadi kuat dan beredar di tubuhnya. Kekuatan energi dan kecepatan di mana ia dibangkitkan mengejutkan King Sui. Dia menenangkan dirinya dan fokus. King Sui menutup kedua matanya dan perlahan menyerap kekuatan obat yang signifikan. Perlahan, King Sui merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Pada saat ini, King Sui telah memilih untuk mengambil langkah maju. Tekanan kompresi eksternal akan melawan kekuatan ledakan di tubuhnya. Dengan cara ini, King Sui bisa menghemat energinya. Meskipun perasaan meledak lebih rendah dari sebelumnya, itu bahkan lebih berbahaya. Begitu kekuatan eksternal tidak dapat mengendalikan kekuatan ledakan internal, maka dia akan meledak dan mati. King Sui telah memilih tempat ini karena dia merasa bahwa kekuatan tekan di sini akan cukup. Dengan cara ini, itu akan menghilangkan bahaya tidak dapat mengendalikan kekuatan ledakan. Selanjutnya,
Metode ini akan memungkinkan dia untuk menyerap kekuatan obat dari pil obat lebih efektif. Gambar yin yang di lautan kesadarannya dengan cepat beredar, mengirimkan energi roh dan energi surgawi yang lebih kuat untuk memperkuat meridian, tulang, otot, dan organ tubuh. Sama seperti ini, ketika King Sui merasa bahwa dia tidak bisa lagi menahannya, dia akan mengambil langkah maju. Kemampuan tubuhnya meningkat dengan cepat, tingkat peningkatan ini menyebabkan King Sui bahagia, tetapi itu adalah bahaya yang membahayakan nyawanya. 30 langkah, 40 langkah. King Sui sudah kehilangan hitungan jumlah langkah yang dia ambil, tetapi dia telah melampaui batas sebelumnya. Namun, dengan peningkatan kekuatannya, dia seharusnya bisa mengambil lebih banyak langkah daripada sebelumnya. Kaca, ada suara jernih yang keluar dari tulangnya, meskipun kekuatan tubuhnya meningkat secara signifikan, King Sui tidak bisa bahagia, dia merasa bahwa energi di tubuhnya belum mencapai puncaknya. Pada tingkat ini, meskipun tekanan kompresi dapat menekan energi di tubuhnya tidak akan mampu menahan tekanan yang menakutkan. King Sui sudah lupa jumlah langkah yang dia ambil, ada lapisan tipis darah menutupi tubuhnya. Bahu King Sui tenggelam, tulangnya patah, merasa tidak berdaya, King Sui maju selangkah lagi, atau dantian dan meridiannya akan meledak dan menyebabkan dia mati.